untuk terus mengupgrade atau meningkatkan kualitas diri kita. Tak lupa pula salawat serta salam adalah kita curah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, serta kita selaku umatnya yang insya Allah akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu sekalian, acara pada hari ini adalah acara untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda, di mana jatuh pada tanggal 28 Oktober 2024. Ada beberapa materi yang akan dibahas pada acara siang hari ini, yaitu dengan tema anak berkebutuhan khusus, Most Life Behind. Oke, pemimpin-pemimpin kita sebelum banyak sekali apa ya yang bisa mereka kembangkan, yang bisa mereka gali bakat mereka, bahkan anak berkebutuhan khusus pun yang telah beranjak dewasa itu bisa menggali informasi, bisa menggali bakat mereka, bisa mengembangkan apa yang mereka punya, tidak hanya melihat kekurangannya saja. Oleh karena itu, Klinik MHC dan beserta tenaga profesionalnya, kita mengangkat tema tentang bagaimana sih kita mengetahui anak berkebutuhan khusus sedari kecil, agar kita bisa mendampingi mereka bertumbuh dewasa, bagaimana peran guru, bagaimana peran tenaga profesional, bagaimana peran orang tua, agar bisa membentuk karakteristik anak berkebutuhan khusus. Menjawab persoalan tersebut, yang hari ini Klinik MHC akan menemani Bapak Ibu semua untuk membahas dan mengupas tuntas tentang anak berkebutuhan khusus dan bagaimana cara menanganinya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi. Akan dibahas bersama narasumber hebat yang pertama, yaitu Dr. Tati Melania SPKJ, selaku owner atau pemilik Klinik MHC Cirebon, di mana yang kita tahu MHC ini adalah salah satu klinik tentang mental health ya Bapak Ibu semuanya ya. Beliau adalah seorang psikiater dan dokter jiwa lulusan dari Universitas Pajajaran Bandung. Kemudian seorang owner yang memiliki klinik MHC, dan beliau hadir di tengah-tengah kita semua. Ini dia, kita langsung saja sambut pembicara pertama kita, Dr. Tati Melani SPKJ. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, Mbak Maya. Terima kasih atas perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pak Aska, Alhamdulillah sudah bergabung. Senang sekali siang hari ini saya berkesempatan eh, bertatap wajah dengan Bapak Ibu sekalian ya, walaupun lewat Zoom ini tidak mengurangi eh, kesannya ya. Insya Allah kita akan lebih mengenal satu sama lain juga ya di sini ya. Sebetulnya hari ini saya ingin menampilkan apa ya, survei. Bentar ya, kita coba dulu ya. Ini ada menti.com. Oh, belum bisa ya. Oke, saya ingin berinteraksi dulu lewat chat dengan Bapak Ibu yang hadir di sini ya. Baru 16 nih ya di sini ya. Yang hadir, yang sudah hadir di sini boleh di chat sebagai apa nih? Apakah pengajar, apakah orang tua, atau mungkin praktisi kesehatan mental gitu? Boleh di-share di chat. Mungkin ada beberapa yang mahasiswa kali ya dok ya. Oh ya, ada ya mahasiswa. Iya kayaknya nih mungkin. Oke.
Oh, alhamdulillah Mbak Nur Maulidah, mahasiswa keperawatan. Salam kenal Mbak Nur Maulidah Stikes Darul Azhar. Kota mana ya ini? Kalimantan Selatan. Subhanallah, dari Kalimantan sudah bergabung. Ya dok, Halo Mbak Nur, salam kenal ya. iya dok. Oke, ada lagi mungkin yang sebagai guru kah? Dari 16 ini kayaknya mungkin ada juga orang tua kali ya. Oke. Saya pengen bertanya ke Mbak Nur Maulidah nih. Kira-kira mengikuti webinar ini ada harapan apa aja nih Mbak Nur? Boleh di open mic-nya, audionya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dok. Waalaikumsalam. Sebenarnya saya bisa dapat link Zoom ini dari bekas psikolog saya waktu saya meneliti di MTS dok tentang perilaku bullying. Nah kemudian Oh, waktu itu saya kan turun ke lapangan untuk memberikan terapi CBT, tapi didampingi dengan psikolog klinis. Nah, kemudian mhm, kenapa jadi saya tertarik? Karena di keperawatan ini, dok, kan ada stase keperawatan jiwa. Nah, mhm. kemudian saya memang basicnya juga ada di situ, dok, gitu. Jadi pengen pengen saya pengen dapat ilmunya juga gitu, dok, untuk masyarakat. Baik, oke, ya sudah punya apa ya, jiwa atau passion apa di mental health ya, Mbak Nur Maulidah ya. Oke, alhamdulillah. Ini ada Bu Saada guru, ya, ada Ibu Jumiati pendidik di daycare. Baik ya, senang sekali saya ketemu dengan Bapak Ibu hebat di sini ya. Hari ini saya mencoba berbagi mengenai apa? Apakah itu anak berkebutuhan khusus ya? Bagaimana mengenalinya? Oke, tadinya sih saya mau nampilin ada video ya, video anak autisme lewat YouTube, tapi kelihatannya eh, ini integrasi Zoom sama Mentinya terkendala. Nggak apa-apa. Oke, nanti sambil jalan aja ya. Saya mau share screen dulu ya. Oke, udah kelihatan Mbak Intan, Mbak Maya ininya, PowerPoint-nya? Belum, belum, Dok. Oh, belum, belum. Bentar. Iya. Share. Iya, sudah terlihat, Dok. Sudah ya? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mengenal ini ya, anak berkebutuhan khusus. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah tidak asing ya istilah anak berkebutuhan khusus atau ABK ya. Oke, yang akan kita bahas di siang hari ini bagaimana mengenai aspek perkembangan anak, apa itu yang dimaksud berkebutuhan khusus ya, apa yang dimaksud juga dengan disabilitas, pentingnya mengenali anak berkebutuhan khusus. Kemudian kita bahas Permendiknas nomor 70 tahun 2009. Kemudian apa saja kategori ABK, bagaimana mengenalinya, dan kapan perlu dikonsultasikan kepada tenaga profesional. Oke, eh, kita pertama membahas mengenai aspek perkembangan anak ya. Anak itu kan bukan miniaturnya dari orang dewasa ya. Anak itu unik, memiliki apa karakteristik yang khusus ya. Nggak bisa kita samakan, oh seperti orang dewasa, cuman mini gitu tubuhnya. Nggak seperti itu ya. Dia punya aspek yang dari
masing-masing anak itu pasti berbeda ya. Secara fisik nanti ada perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan sosio-emosional, perkembangan moral dan juga bahasa ya. Tentunya mungkin kalau fisik itu kita melihatnya gampang ya. Dari anak itu cuma apa ya istilahnya digendong, belum bisa bergerak sendiri, makin lama makin bisa tengkurap, bisa merangkak, bisa duduk, bisa berjalan ya. Pertumbuhannya dari yang berat badan hanya mungkin 3 kilogram, kemudian naik menjadi 5, menjadi 7, 10. Nah, itu kita sudah tahu bersama ya tentang perkembangan fisiknya. Perkembangan kognitif juga kurang lebih bisa kita apa ya, bisa kita lihat oleh orang tua juga biasanya orang tua melihat perkembangan kognitifnya, misalkan tadinya belum bisa bicara, sekarang sudah bisa babbling gitu ya, mama, papa gitu ya. Kemudian bisa menunjuk, bisa mengenali nama benda gitu ya. Kemudian sosio-emosional. Jadi dalam waktu yang bersamaan, semua aspek ini nih sama-sama berjalan ya, berkembang. Jadi seiring dengan berkembang fisik juga berkembang kognitif juga berkembang sosio-emosional anak ya. Contohnya dia sudah punya refleks apa senyum sosial gitu ya. Kemudian dia bisa merasakan emosi, dia rewel, apa gak nyaman gitu ya. Kemudian juga dia mungkin bisa apa namanya bermain bersama teman lama-lama gitu ya. Nah, itu aspek di sosio emosional ya. Ada juga perkembangan moral secara anak yang tadinya tidak tahu apa yang benar, apa yang salah gitu ya. Dia akan belajar dengan seiring waktu, oh ini nggak boleh, oh ini boleh gitu ya. Juga ada perkembangan secara bahasa ya, bahasa tadinya kosakatanya mungkin hanya sedikit ya. Lama-kelamaan dia akan bertambah ya perbendaharaan kata atau bahasanya. Oke, nah ini secara general bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan suatu bentuk perawatan khusus ya. Jadi karena bisa jadi alasan fisik, bisa jadi alasan karena keadaan mental emosional, dan juga bisa juga karena kesehatan ya. Nah, ini yang dikatakan disabilitas itu sebagai konsekuensi dari gangguan eh, yang bisa bersifatnya fisik, kognitif, mental, sosial, emosional, perkembangan atau kombinasi dari semuanya. Ya, jadi kita suka suka mendengar bahwa anak-anak disabilitas gitu ya memerlukan perhatian khusus karena ya memang terlahir kondisinya berbeda dengan anak-anak kebanyakan ya. Nah, disabilitas ini mengacu pada berkurangnya kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya dilakukan pada tahap kehidupan tertentu. Jadi misal dia harusnya sudah bisa eh, makan, menyendok sendiri, dia jadi tidak mampu atau kurang dalam melakukan apa makan tugas makannya sendiri gitu ya. Hal ini dapat mengakibatkan stigmatisasi. Stigma itu anggapan negatif gitu ya, atau diskriminasi terhadap penyandang disabilitas ya. Bisa jadi juga diejek oleh teman-temannya saat dia sudah masuk ke sekolah gitu ya. Disabilitas dapat muncul sejak lahir atau terjadi selama hidup seseorang ya. Misalkan dalam perjalanannya tiba-tiba karena apa penyakit fisik misalkan epilepsi dia akan eh, menyebabkan menjadi penyandang disabilitas. Nah, ini data Badan Pusat Statistik 2017 menyatakan bahwa jumlah anak ABK itu di Indonesia 1,6 juta anak. Ya, walaupun tidak mungkin angkanya kalau ini kan tersebar ya, jadi tidak terlalu banyak di sebuah daerah ya. Pentingnya mengenali ABK. Nah, pastinya kita perlu aware atau apa punya perhatian lah terhadap anak-anak berkebutuhan khusus ya karena kebutuhannya itu memang ekstra ya jadi
pendidikannya ekstra, perawatannya ekstra, perhatiannya ekstra gitu ya. Dengan pengasuhan dan pendidikan yang tepat, setiap anak dapat mencapai potensi maksimalnya. Dan deteksi dini anak berkebutuhan khusus itu dapat mengurangi ketergantungannya kepada orang lain. Ya, jadi ketika lebih awal diketahui, maka lebih cepat juga diintervensi dan akhirnya bisa juga akan mengurangi keterbatasannya dia dan ketergantungannya dia kepada orang lain, ya, khususnya mungkin orang tua. Nah, ini dari Permendiknas ya, nomor 70 tahun 2009 bahwa ini tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. Jadi pemerintah juga sudah memiliki kebijakan yang terkait dengan anak-anak ABK ini ya, bahwa setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial atau memiliki potensi kecerdasan bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif ya pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Mungkin dari ibu guru yang hadir di sini juga di tempatnya bekerja sudah menerima ya. Nah, ini ayat keduanya peserta didik yang memiliki kelainan sebagai dimaksud dalam ayat 1 itu terdiri dari yang ini ya. Di Permendikbud juga sudah melis kelainan-kelainan atau gangguan-gangguan yang dikatakan kategori ABK ini ya. Nah, ini secara kategori ya atau pembagian anak berkebutuhan khusus ini kita bagi menjadi 4 ya, berdasarkan fisiknya, berdasarkan masalah developmental atau perkembangannya, berdasarkan masalah perilaku, emosi dan emosinya, dan berdasarkan gangguan sensori ya. Contoh yang fisik, misalkan dia memiliki kelainan yang kejang ya atau epilepsi, kejangnya sering berulang gitu ya. Atau bisa juga dia sering kambuh asma, asmanya kronis gitu sering berulang gitu ya. Contoh yang developmental yaitu anak-anak Down syndrome ya, autisme, Asperger ya. Ini kelainan-kelainan dalam perkembangan neuro atau sarafnya ya. Kategori yang perilaku emosi, contohnya ADHD, gangguan perilaku menentang, gangguan kondak, ya. Kemudian yang gangguan sensori, contohnya dari kebutaan atau tuli, ya. Nah, kita sedikit bahas ya yang autis ini ya. Mungkin sudah tidak asing juga buat Bapak Ibu yang ikut webinar ini ya mendengar, oh ini diagnosisnya autis gitu ya, dan sudah sering melihat juga mungkin ya, bukan hal yang belum pernah dijumpai ya. Jadi utamanya gangguan pada perkembangan kemampuan interaksi sosial ya, interaksi sosial, komunikasi, dan juga muncul perilaku berulang atau repetitif yang tak bertujuan ya. Nah, dari 3 aspek ini bisa juga disertai juga dengan retardasi mental, tapi bisa juga tidak ya. Gangguan autis ini bisa tetap tumbuh kembang layaknya anak normal apabila dikelola secara baik ya. Memang kalau dikatakan disembuhkan ya kita belum bisa mengatakan bisa normal 100%, tapi kalau kita bisa meningkatkan quality of life-nya ya, dia bisa beradaptasi, bisa mengikuti juga pendidikan seperti teman-temannya, itu tujuan kita melakukan intervensi atau terapi anak-anak gangguan autis. Yang kedua gangguan Asperger ya, sebetulnya Asperger juga ini sebetulnya salah satu spektrum autisme ya, dengan ciri-ciri mirip autisme, merupakan gangguan neurologis atau saraf yang tergolong autisme ringan karena si Asperger ini cerdas dan mahir ya dalam verbalnya, namun canggung saat berkomunikasi. Jadi karena dia masalah di neurologisnya itu terkait dengan fungsi-fungsi komunikasi
menangkap gestur atau bahasa nonverbal gitu ya. Dan juga penderita Asperger ini cenderung tidak berekspresi, kurang peka, obsesif, repetitif ya. Mungkin Bapak Ibu udah dengar juga baru-baru ini nih mau launching film ya yang judulnya Asperger juga nih, Aku Asperger, masalah judulnya itu ya. Gangguan ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder ya. Ciri utamanya adalah kurangnya kemampuan memperhatikan dan kontrol perilaku yang ditandai munculnya hiperaktivitas dan perilaku impulsif yang sulit ditahan. Jadi sebetulnya bukan mereka dengan sadar uh, ingin menginginkan tidak bisa diam ya, tapi ini sebuah hal yang berasal dari otak mereka sendiri nih. Gitu ya, mereka pun nggak ngerti kok saya seperti ini, nggak bisa diem gitu ya. Jadi kita juga tidak bisa menstigma atau menganggap mereka ini anak nakal gitu. Padahal ini sebagai dampak dari kelainan dalam neurologi otaknya gitu ya. Anak dengan perhatian mudah teralih, tidak sabar gitu ya, impulsif, tidak semua anak yang nggak sabaran itu belum dikatakan ADHD ya. Perlu diagnosa yang spesifik dari dokter spesialis ya. Ada namanya gangguan perilaku menentang ya, eh, devian atau perilaku menentang ini menonjol gangguan suka mendebat ya, menentang norma atau nasihat orang dewasa, walaupun tidak diikuti agresivitas fisik ya. Biasanya ini juga komorbid dengan ADHD nih, yang anak-anak ADHD ini bisa juga berkomorbid dengan ODD ya. Penyebab dari gangguan perilaku menentang ini lebih ke permasalahan psikologis ya, seperti pola asuh, modeling, atau pengaruh teman sebaya. Nah, ini gangguan yang lebih beratnya lagi, gangguan kondak atau gangguan perilaku ya. Meliputi agresi terhadap orang lain dan binatang, menghancurkan barang kepemilikan, berbohong, atau mencuri, pelanggaran aturan yang serius ya. Gangguan perilaku ini disebabkan banyak hal. Ya, dalam psikiatri itu penyebab dari masalah yang terjadi itu biasanya multifaktor ya, tidak bisa kita hanya katakan oh ini karena genetik atau oh ini hanya karena pola asuh saja ya. Ini interaksi berbagai hal ya, umumnya tidak terdeteksi saat bayi, namun pada saat anak mulai beranjak dewasa perilakunya bisa mulai terlihat ya, senang menyiksa binatang ya, misalkan cekek nih kucing atau ayam gitu ya, binatang-binatang yang mudah ditemui gitu ya, atau memukul anak lain. Gangguan perilaku yang tidak ditangani dapat berujung kepada aksi kriminal ya. Oke, kita melangkah bagaimana sih mengenalinya ya. Terkadang ada yang overt jelas gitu ya, untuk bisa dikenali. Oh ini dari secara kelihatan penampilan sudah bisa kita duga ke arah ada kebutuhan khusus, tapi juga tidak selamanya seperti itu. Ya, ada yang secara fisiknya tuh seperti anak-anak lain gitu, tapi kalau sudah berinteraksi baru ketahuan, oh ini kurang ya aspek sosialnya, oh ini anaknya memang nggak mau diem ya gitu, atau usil ya. Gitu. Oke, ya. Secara fisik bisa dikenali anak ini memiliki bentuk wajah tidak lazim ya, yang gambar eh, kedua sebelah pojok kiri ini, dari matanya dari wajah aja kita bisa melihat ya, ini kemungkinan sindrom Down ya. Memiliki mata miring, lidah tebal, lehernya pendek ya, mata mendekat ke hidung atau sebaliknya. Anak sulit menghisap melalui botol susu ya. Ini sebetulnya bisa dikenali mungkin dari umur mungkin 1 tahun gitu ya, sudah bisa tampak secara fisiknya ya. Dari komunikasi dan interaksi sosialnya ya, jika misal anak tidak merespon saat namanya dipanggil ya, meskipun pendengarannya normal. Jadi
awal untuk orang tua membawa anak ke dokter ya atau ke tenaga kesehatan itu biasanya dari tidak merespon saat nama dipanggil, misalnya dipanggil-panggil terus kok tidak ada eh, menengok gitu ya. Biasanya dokter akan menyingkirkan dulu dengan tes pendengaran gitu ya. Kalau tes pendengaran normal berarti ada hal-hal yang sifatnya psikiatri ya atau psikologis ya. Tidak pernah mengungkapkan emosi. Jadi mungkin dari apa namanya roman muka terlihatnya sangat datar gitu ya. Tidak ada eh, kelihatan perasaan atau ungkapan emosi marah atau sedih gitu ya atau takut gitu ya. Tidak peka terhadap perasaan orang lain. Jadi misalkan temennya sedang jatuh kesakitan gitu ya, si anak ini eh, tidak ada respon apapun, tidak mendekati atau tidak tidak ada bentuk apa action buat menolong temennya. Tidak bisa memulai atau meneruskan percakapan ya. Kadang anaknya diem, padahal ada sesuatu ya. Jadi kalau terlalu berlebihan diemnya juga kita harus eh, bisa menangkap dari mana. Tidak bisa meminta sesuatu. Contoh anak dengan autis ya, terkadang hanya menarik tangan orang tuanya. Jadi dia tidak bisa langsung mengatakan ya secara fair. Sering mengulang kata namun penggunaannya kurang tepat. Ya, jadi dia bisa bicara tapi tidak sesuai untuk konteksnya atau penggunaannya. Sering menghindari kontak mata, kurang berekspresi, ya, tidak pernah melihat ke arah benda yang ditunjuk, ya. Oke, ini secara kognitif, perilaku dan motorik, ya. Hmm, kita bisa mengetes seorang anak ya untuk melihat apakah anak ini normal ataukah tidak dengan misalkan memerintahkan anak memakai dan membuka baju ya apakah dia sanggup untuk melakukan koordinasi fungsi motorik halus ya. Coba dia diminta menyebut 4 warna dari 4 benda berbeda ya, berkomunikasi dengan kalimat panjang ya misalkan coba ceritakan tadi kamu dari mana gitu ya atau coba di sekolah tadi ada kegiatan apa saja gitu ya kita pancing dia untuk bercerita eh, bebas gitu. Apakah anak dapat menggunakan kalimat dengan jumlah katanya 5 sampai 6 kata ya. Kemudian apakah dia ini bisa mengulang apa yang baru saja kita bisikan gitu. Kita bisikan kalimat di telinga anak, kemudian meminta anak mengulangi ya. Mengikuti petunjuk, apakah anak sanggup mendengarkan dan memahami petunjuk misalkan kita minta dia ini eh, kertasnya dibuang ke tempat sampah ya. Kemudian kamu kembali lagi gitu. Memiliki kelainan pada sikap tubuh atau pola gerakan seperti selalu berjalan berjinjit, ya, melakukan gerakan repetitif tidak bertujuan, hanya memilih makanan tertentu, marah jika ada perubahan, sensitif terhadap cahaya, sentuhan, atau suara. Ya, jadi memang ini contohnya lebih ke anak autis ya, itu yang sensitif sekali dengan misalkan terlalu terang gitu ya, atau disentuh, dipegang sedikit dia langsung bereaksi yang berlebihan gitu ya. Atau suara dia tidak tahan dengan suara yang misalkan terlalu tinggi gitu ya. Bisa juga tidak merespon terhadap rasa sakit yang seharusnya seorang anak misalkan habis kena benda tajam kemudian dia berdarah gitu ya harusnya dia
merasakan sakit, bisa mengeluh, bisa bilang ke orang tuanya bahwa oh ini sakit. Nah, ini tidak ya. Oke. Kapan anak perlu dikonsultasikan ya? Jadi ketika ada gangguan kemampuan bicara atau berinteraksi ya, jadi banyak ditemui di tempat praktek itu orang tua membawa karena anaknya telat bicara ya, belum bisa bicara lancar atau tidak mau bergaul berinteraksi dengan orang-orang gitu ya. Tidak memberi respon bahagia atau senyum hingga usia 6 bulan ya, karena bayi ini harusnya sudah ada yang dikatakan milestone-nya social smiling, jadi memberi senyum kepada orang yang eh, mengajak dia senyum juga gitu ya. Tidak meniru suara atau ekspresi wajah hingga usia 9 bulan ya. Anak itu kan ada tahapnya di mana dia kayak membeo gitu ya, cooing ya. Dan tidak mengoceh hingga 12 bulan, tidak memberi gestur tubuh hingga usia 14 bulan ya, tidak mengucapkan satu kata pun hingga usia 16 bulan ya. Eh, Kasus-kasusnya banyak yang ke rumah sakit itu lebih ke arah anak ini hmm, gangguan dalam berbahasanya ya. Oke. Ya, sebagai kesimpulan, anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang memerlukan suatu bentuk perawatan khusus karena alasan fisik, mental, emosional, atau kesehatan. Anak berkebutuhan khusus penting untuk dikenali sejak dini agar dapat memaksimalkan potensinya, ya. Anak berkebutuhan khusus dikategorikan jadi 4 besar berdasarkan fisik, developmental, perilaku emosi, dan gangguan sensori, ya. Contoh gangguan yang diderita ABK bisa autisme, Asperger, ADHD, gangguan perilaku menentang, gangguan kondak, ya. Banyak juga ditemui ada yang namanya disabilitas intelektual ya atau retardasi mental ya. Segera konsultasikan pada tenaga profesional jika ada tanda-tanda gangguan yang ditemukan. Oke, baik. Sudah selesai ya. Ini slide terakhir. Oke. Ya, saya kembalikan kepada Mbak Maya selaku Oke, moderator. baik, dokter. Terima kasih banyak atas pemaparan materi yang sangat luar biasa, Dokter Tatih Melani SPKJ. Masya Allah ya, ternyata banyak banget jenis-jenis dari anak berkebutuhan khusus itu, tidak hanya autis saja yang kita tahu atau tidak hanya ADHD saja, melainkan tadi banyak sekali yang seperti dokter katakan ya. Jika Bapak Ibu sudah merasa ada yang ganjal dengan anaknya nih, boleh banget langsung konsultasikan ke tenaga profesional kita, apalagi ke klinik kita juga boleh ya dok ya. Di situ kita Iya, punya tenaga profesional, ada dokter Tati selaku psikiater, kemudian ada Pak Aska juga selaku psikolog anak klinis. Boleh langsung Bapak Ibu kalau ngerasa ada yang ganjal nih, ada yang berbeda dari anak didiknya, atau mungkin anak Bapak Ibu sekalian gitu, bisa langsung ditangani oleh tenaga profesional kami. Berikutnya saya akan membuka sesi tanya jawab ya dok ya. ya, Ya, silahkan. saya memberi kesempatan untuk Bapak Ibu semua bertanya, bisa langsung di chat, barangkali malu untuk ngomongnya, atau mungkin Bapak Ibu bisa angkat tangannya. Boleh untuk bertanya silakan, jangan lupa untuk menyebutkan nama dan instansinya. Mangga Bapak Ibu yang mau bertanya. Seperti mereka masih pada bingung dok mau nanya apa ya. Iya, nggak apa-apa. Boleh banget mau nanya apapun itu Bapak Ibu di luar dari konteks ini pun mungkin kalau emang ada yang ingin ditanyakan boleh ya dok ya. Boleh sekali. Boleh sekali betul. Tidak hanya seputar anak berkebutuhan khusus. Silakan Bapak Ibu.
Atau kalau nanti kita gabungkan di akhir juga nggak apa-apa, Mbak. Boleh, Mm-mm. barangkali sekarang mau kayaknya masih mau nampung-nampung dulu nih dok nih. Nanti deh nanyanya gitu ya. Mhm. Boleh banget Bapak Ibu, barangkali mau nanti aja deh sekalian dengerin pemateri kedua dulu, baru nanti kita langsung nanya deh di situ, barangkali nanti banyak pertanyaan yang muncul saat pemateri kedua berbicara. Gitu dok, mungkin kita langsung ke pemateri kedua saja gitu dok. Ya, baik, silakan. Baik, terima kasih kepada Dokter Tati SPKJ. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan semoga rekan-rekan juga di sini sudah sedikit ada insight nih. Oh, ternyata anak berkebutuhan khusus itu tidak hanya satu nih, atau tidak hanya dua, tapi banyak macamnya gitu ya. Sambil menelaah lagi begitu. Oke, selanjutnya yaitu pemateri kedua kita. Ada Bapak Aska Maulana, spesialis psikolog, salah satu psikolog asal Cirebon. Beliau menempuh pendidikan S2 di salah satu Universitas Muhammadiyah Malang. Saat ini beliau juga adalah salah satu dosen di Universitas Muhammadiyah Cirebon, kemudian psikolog di salah satu klinik kita, di MHC Cirebon, psikolog klinis anak khususnya. Kemudian beliau juga pemimpin di salah satu biro psikologi, yaitu psikolog di Brighton Consulting Psikologi. Kemudian beliau juga adalah konsultan pendidikan Yayasan Akmala Sabila Cirebon. Bergabung di organisasi sebagai Ketua Dewan Kerjasama dan Kantor Urusan UMC 2020 sampai dengan sekarang, dan sebagai Wakil Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Cirebon, Jawa Barat di tahun 2023 sampai dengan 2027. Nggak usah lama-lama lagi, kita langsung sambut pembicara pemateri kita yang kedua. Beliau adalah Bapak Aska Maulana, spesialis psikolog. Pada beliau kami persilahkan. Oke, terdengar suara saya Mbak Maya? Kurang besar kayaknya Pak, suaranya sedikit lagi deh. Ya, terdengar suara saya? Ya, cukup terdengar Pak. Oke. Ya, selamat siang Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nanti kita mulai, ini kan peran orang tua, guru, psikolog, psikiater, dan komunitas dalam mewujudkan pendidikan untuk semua ya. Ini ada sekitar 20 orang, saya doakan yang sebagai guru, ya, psikolog, psikiater, orang tua, ya, dan kita semua semoga yang ikut majelis ilmu siang ini makin disejahterakan, ya, lahir batinnya. Amin. Ya, ya, karena memang saya kira teman-teman semua ada keinginan ya untuk terus belajar, untuk terus bagaimana melakukan ya tugas kewajiban utama kita ya sebagai pembelajar ya, karena tugas belajar itu tidak akan pernah selesai ya, dari buaya hingga nanti ya akhir memisahkan kita ya. Tapi itu saya kira ya, sebelum nanti kita masuk ke materi, sedikit saya memberi penguatan khususnya bagi guru ya. Saya selalu percaya dan riset-riset juga menunjukkan bahwa mutu atau quality atau kompetensi itu selalu berbanding lurus dengan biaya ya. Jadi barang siapa yang ingin sejahtera lahirnya ya, atau justru juga batinnya ya, memang kita harus selalu belajar gitu, harus bagaimana menjadi seorang yang bermutu ya, bukan bermuka tua, tentunya bermutu ya, benar-benar punya kompetensi gitu. Apalagi ini riset itu selalu berubah ya, zaman itu selalu berubah, sekarang udah ada banyak kecanggihan teknologi, zamannya artificial intelligence ya. Kalau kita tidak siap menghadapi itu semua ya, otomatis kita akan mundur ya 50 tahun ke belakang bisa jadi ya. Jadi saya sangat appreciate ya kepada para peserta semuanya yang hadir ya. Saya berkeyakinan ya teman-teman semua ketika semangat untuk menghadiri setiap majelis ilmu ya, seluruh ilmu saya kira ya, mau itu ilmu agama atau ilmu-ilmu lainnya ya, saya kira itu adalah fondasi utama daripada kebahagiaan kita, kesejahteraan kita. Ada salah satu stigma seperti ini atau salah satu persepsi seperti ini, wala yahya wala ya'mut ya, tidak ada biaya dan tidak ada mutu.
Kenapa kita tidak ada biaya? Karena tidak ada mutu. Nah, semakin kita punya mutu, semakin kita punya biaya. Nah, ini yang nanti juga saya ulas di belakang. Kenapa sih negara-negara dengan advance atau yang relatif maju itu pendidikannya juga maju, mutunya juga maju. Nah, ini saya kira relevan atau berkorelasi dengan tingkat ekonomi juga yang akan maju di sebuah negara tersebut. Ya, mutunya harus kita tingkatkan dulu. Nah, saya punya keyakinan kalau kita pengen Indonesia emas 2045, ya kita bermutu dulu. Guru-gurunya belajar semua dulu. Ya. So kita sebagai pendidik, kita sebagai pembelajar, kita sebagai pengajar, semuanya. Ya. Jadi tiada hari tanpa belajar. Oke, terima kasih ya. Saya appreciate yang sudah hadir. Ya. Semoga ini relevan dengan kebutuhan teman-teman semua di lapangan. Ya. Next mungkin. Next mungkin bisa di next. Oke. Mohon maaf ini yang non Muslim tapi saya coba kutip di awal dari surat ya Al-Qur'an ya. Kalau yang merasa non Muslim saya sampaikan minta maaf sebelumnya ya. Sudah ada ayat tentang pendidikan inklusif ini atau pendidikan untuk semua ya. Ini ada dalam surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Ya ayyuhalladzina ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa ya faj'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu ya. Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Nah, ini ayat yang sangat populer Al-Hujurat 13 ya, bahwa kita ini diciptakan berbeda-beda oleh Allah, ada laki-laki, ada perempuan, ada yang dari suku ini, suku bangsa ini, ya tidak ada saya kira bangsa yang lebih hebat ya dibanding bangsa yang lainnya, tidak ada ya, semua itu punya kemampuan yang sama, termasuk juga kemampuan psikologis ya, psychological differences. Kita dilahirkan dalam tanda kutip normal ya, belum tentu juga kita lebih mulia dibandingkan yang lainnya. Nah, artinya kita diminta untuk mengenal nih, ya mengenal yang berbeda-beda itu. Terkadang kita cenderung melihat perbedaan ya tanpa melihat persamaan. Justru perbedaan itu bisa membuat kita untuk punya upaya ya untuk mengenal ya. Nah, ini dalam konteks pendidikan inklusif ya penting mengenal dan menghargai perbedaan ini, perbedaan suku, budaya, latar belakang ya, dan tadi psychological differences, perbedaan-perbedaan psikologis. Nah, itu sangat penting ya. Jadi kalau misalkan masih ada guru yang atau sekolah yang tidak menerima anak berkebutuhan khusus misalkan, ini sih tempatnya bukan di sini. Nah, itu saya kira mungkin pendekatan spiritual juga perlu kita masukkan gitu, bahwa agama pun menyuruh kita untuk mengenal perbedaan itu gitu loh, bukan membeda-bedakan apa yang berbeda ya, tapi ayo kita berupaya untuk menghadirkan dan menyelami atau mengetahui atau mengenal satu sama lain. Next mungkin. Nah, ini juga Quran surat Al-Baqarah ayat 34 yang populer, saya kira agama Kristen, Yahudi, Islam juga satu punya background spiritual yang sama tentang cerita diusirnya iblis dari surga ya. Kenapa sih iblis diturunkan dari surga? Karena tidak ingin menghargai manusia. Kenapa nggak mau menghargai manusia? Ya karena merasa iblis itu lebih mulia dibanding manusia gitu. Nah, dia merasa lebih hebat dari manusia karena dia merasa terbuat dari api, ya, sedangkan manusia terbuat dari tanah, kan gitu. Nah, ini ingatlah ya, ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Sujud itu dalam arti menghormati ciptaan Tuhan, ya. Yang pada saat itu banyak pertentangan, ya. Terutama dari iblis ya. Nah, ayat ini mengajarkan kesombongan dan penolakan terhadap perbedaan atau keistimewaan adalah bentuk ketidakhormatan ya. Dan manusia pun barang siapa yang sombong ya dalam beberapa dimensi keagamaan itu, religius itu, bahwa tidak akan mencium bau surga ya. Jadi kita sedikit sombong itu apa sih, merasa bahwa kita lebih baik daripada yang lainnya gitu. Merasa anak yang ini lebih hebat dibanding anak yang lainnya ya. Nah, itu kan ada sedikit kita membeda-bedakan dan tidak melihat bahwa anak itu juga sebenarnya punya potensi loh yang harus kita gali kan gitu. Nah, inilah
ayat-ayat di mana kita ini selaku khalifah di dunia ini, ya, dalam konteks religius tentunya, untuk mendorong pendidikan inklusif. Ya. Tidak ada no child left behind, tidak ada yang ditinggalkan. Semua bisa saling mengisi, saling mengenal, saling menyayangi, ya, tanpa diskriminasi. Nah, tidak ada tempat untuk eksklusif, ya, berdasarkan keterbatasan fisik, mental, dan sosial. Nah, pembelajaran ini yang saya kira kadang-kadang absen ya di pendidikan kita. Semoga ke depan lebih baik lagi ya. Next mungkin. Nah, pendidikan inklusif ya adalah pendidikan dengan sistem pendidikan yang mengakomodasi semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus tanpa diskriminasi. Nah, tadi sudah mengenal kebutuhan anak berkebutuhan khusus yang disampaikan oleh Dr. Tati. Ya, sekarang saya kira pendekatan yang harus kita lakukan tidak hanya yang sifatnya itu mikrosistem keluarga, tapi juga makrosistem. Nah, salah satunya melalui ranah pendidikan. Nah, dan sering saya sampaikan atau promosikan tentang pendidikan inklusif. Kita baru bisa benar-benar Indonesia ini Indonesia emas menurut hemat saya ya, ketika kita ini ramah sama anak-anak berkebutuhan khusus. Yang harus kita pikirkan itu adalah anak berkebutuhan khusus, ibu-ibu ya kan gitu, dan ibu hamil ya, dan orang tua ya. Kalau udah itu kita pikirkan, semuanya itu bisa semua akses ya, semuanya itu bisa punya akses ya. Jadi kalau kita misalkan bangun FASUM, pemerintah bangun fasilitas umum. Kalau pemerintah itu memikirkan anak ABK, memikirkan ibu-ibu hamil, memikirkan orang tua, pasti semuanya juga bisa memiliki akses di FASUM itu, fasilitas umum itu. Tapi kalau tidak memikirkan itu, bisa jadi golongan-golongan yang tersebut itu tidak memiliki akses dan akhirnya kesulitan ya. Nah, ini yang sering terjadi. Kadang-kadang kalau kita di mall aja ya, untuk memang ada FASUM untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus yang dia hidup dengan kursi roda misalkan, itu kan agak sulit juga untuk dia menikmati itu ya. Padahal kan yang harus dipikirkan itu dulu, bagaimana kursi roda ini bisa lewat dulu misalkan, dan lain sebagainya. Termasuk kita dalam membangun sekolah juga kan itu dulu yang harus kita pikirkan. Fasilitas akses ya. Bagaimana bisa sekolah yang memang banyak yang ruang area terbukanya itu kurang luas, banyak sekat-sekat, apalagi misalkan banyak bahan-bahan kaca ya, pecah belah, dan itu kan saya kira tidak ramah anak jadinya ya. Kemungkinan ada kecelakaan juga di situ. Nah, maka pendidikan inklusif yang benar-benar inklusif, yang benar-benar ramah dari sisi satprasnya, sarana prasarana, dari sisi sistemnya dan sebagainya itu diperlukan. Nah, maka tujuan utamanya itu untuk memastikan ya, setiap anak apapun latar belakangnya, khususnya memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas. Nah, ini saya kira yang harus kita nilai, value yang harus kita dapatkan dulu nih. Secara makro ini ya, makro sistem atau sistem pendidikan ya, dalam memfasilitasi anak-anak berkebutuhan khusus. Oke, pentingnya kebutuhan inklusif ya, menciptakan dan mendukung menghargai perbedaan individu, memperkuat toleransi dan kerjasama antar siswa. Lalu manfaatnya juga ya, kita bisa memiliki keterampilan sosial, empati ya, dan lain sebagainya. Nah, ini berdasarkan riset dari ANSCO 2021, Florian and Black Hawkins 2018. Next mungkin. Oke, pendidikan inklusif versus pendidikan khusus. Tadi kan ada inklusi, eksklusi. Nah, tren di negara maju sekarang, banyak negara maju yang telah meninggalkan pendidikan khusus yang terpisah dan beralih ke model pendidikan inklusif ya. Maka mohon maaf sekali kalau misalkan ada guru dari SLB di sini ya, riset telah menunjukkan bahwa kita harus meninggalkan pendidikan eksklusif tersebut ya. Jadi anak berkebutuhan khusus itu bukan tempatnya di SLB loh gitu loh. Ya, sekolah inklusif semuanya bersama-sama gitu loh. Jangan kita beda-bedakan. Misalkan anak ABK sih cocoknya ditaruhnya di SLB aja. Mohon maaf ya. Pandangan-pandangan seperti itu ya sudah kuno gitu loh. Kita sekarang ya, negara-negara maju sudah beralih ke pendidikan yang lebih inklusif ya. Negara-negara seperti Finlandia, Italia ya, pendidikan khusus telah sepenuhnya digantikan oleh pendidikan inklusif ya. Jadi yang model-model eksklusif yang kita bedakan, nggak boleh kita itu saling bercengkrama satu dengan yang lain, saling bersosial dengan yang lain, itu udah dihapuskan gitu loh. Nah, maka dari itu pendidikan inklusif harus semua sekolah seharusnya dari level
PAUD sampai level perguruan tinggi ya harus menyediakan kebutuhan-kebutuhan tersebut ya tentu dengan proses asesmen yang jelas juga nantinya kan gitu ya, khususnya PAUD sampai SMA saya kira ya itu harus berfokus ya menyesuaikan lingkungan belajar bagi semua siswa ya, sementara pendidikan khusus kan memisahkan ya kebutuhan khusus dan dari siswa reguler. Nah ini semoga ini ke depan Indonesia ya semakin ramah lah sama semua anak ya. Next mungkin. Ya, peran orang tua dalam pendidikan inklusif ini atau pendidikan anak berkebutuhan khusus ya. Ya, pertama mendukung anak di rumah dengan kegiatan belajar yang sesuai, berkomunikasi aktif dengan guru, memastikan kebutuhan anak terpenuhi ya. Terlibat dalam kegiatan sekolah ya, termasuk mendukung inisiatif inklusif ya. Jadi kadang-kadang orang tua juga tidak menerima ada anak ABK misalkan. Nah, ini juga penting saya kira ya. Banyak makanya orang tua harus mendukung inisiatif inklusif. Kadang-kadang sekolah tuh dihadapi sama orang tua yang nggak mau nih, takut dalam tanda kutip stigmanya adalah kalau anak saya nyampur sama anak ABK nanti takut ketularan dan lain sebagainya. Ini kan nauzubillah min zalik ya, zolim kita tadi kan yang kalau kita berdasarkan agama juga agama tidak pernah membeda-bedakan kan gitu. Nah, ya semoga kita dihindarilah dari sifat eksklusivitas ya. Menghadiri pertemuan untuk mengetahui perkembangan akademis dan sosial anak, yang memberikan dukungan emosional dan lain sebagainya. Nah ini tantangannya besar saya kira untuk bagaimana kita sebagai orang tua yang tenang, yang juga dengan perkembangan anak juga, apalagi ketika anak kita berinteraksi dengan anak ABK ya itu juga kan tantangan bagi orang tua tuh bisa mau mendukung anak kita ya untuk bisa saling memahami, bisa saling melakukan perubahan satu sama lain, karena memang terkadang ya anak ABK itu misalkan contohlah anak ABK dengan tipe ADHD hiperaktif ya, sedikit aja misalkan mukul misalkan ya kita udah mulai panas sebagai orang tua misalkan ya, kita tuhkan makanya disatukan jadi dipukul kan ya, ini yang mungkin kita sendiri harus punya wise ya, punya mental yang bijaksana untuk memahami itu gitu loh. Dan juga guru yang bersangkutan pun kita dorong, kita dukung untuk bagaimana bisa mampu menangani anak-anak yang berbeda tersebut. Ya, mungkin nanti ada slide berikutnya. Next mungkin. Ya, peran guru ya. Ya, ini yang penting, banyak di kita ini khususnya kalau saya lihat di Cirebon bilangnya sekolah inklusif tapi kurikulumnya masih bukan untuk semua. Ya makanya kalau udah bilang sekolah inklusif, sekolah untuk semua, maka harus bisa mengadaptasi kurikulum untuk memenuhi semua kebutuhan. Nah ini kan bukan pekerjaan yang mudah saya kira Bapak Ibu ya. Ini pekerjaan yang sulit gitu loh. Tidak cukup dengan satu workshop saja udah kita bisa mengarrange atau mengadjust kurikulum gitu kan ya. Nah, makanya ini diperlukan komitmen ya dari mulai pemerintahan pusat, pemerintahan wilayah ya, pemerintahan di di daerah dan kepala sekolah, guru-guru ya, psikiater, psikolog ini harus mau urun tangan bersama gitu loh. Nah, karena kadang-kadang hanya namanya aja inklusif tapi kurikulumnya ini tidak inklusif gitu loh. Tidak bisa memenuhi kebutuhan setiap siswa kan gitu. Nah ini saya kira kita banyak PR-nya. Indonesia ini banyak PR-nya. Kalau kita ngomong inklusif, kita ngomong pendidikan untuk semua, tapi memang memang harus dimulai ya. Minimal kalau kita nggak nunggu dari pemerintah lah, kalau ada kepala sekolah di sini misalkan ya, tolong bisa difasilitasi untuk bagaimana asesmen anak-anak di sekolahnya kan gitu. Lalu juga di-arrange kurikulum masing-masingnya ya kan gitu. Nah, itu saya kira bisa menjadi sekolah yang berbeda ya, apalagi sekarang kan ada BOP, ada dana BOS, itu bisa dilakukan ya. Ini setidaknya political will ya. Mau atau tidak mau nih kita dalam merubah ruh pendidikan ini menjadi pendidikan untuk semua kan gitu. Pasti kalau kita berusaha sesulit apapun ada jalan kok. Yang kedua, menggunakan metode yang bervariasi untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar, menciptakan lingkungan kelas yang mendukung dan mendukung inklusif ya. Karena kadang-kadang ketika namanya aja inklusif tapi misalkan ada satu anak ABK yang termarginalkan atau
ditinggalkan oleh guru, ya dicap oleh guru sebagai anak yang bermasalah, itu pun nggak akan berjalan pendidikan inklusif ini. Itu pun akan penuh dengan tantangan dan rintangan gitu. Jadi memang untuk kita diberi amanah oleh Tuhan ini menjadi khalifah kan gitu di dunia kan gitu untuk mengatur ya makanya ketika ada yang memang perlu kita bantu ya anak-anak berkebutuhan khusus tentunya ya. Nah, ini menjadi tantangan bersama ya kita lakukan gitu loh. Kita benahi gitu loh ya. Karena menjadi tanggung jawab kita bersama gitu. Nah, nggak mudah memang. Saya nggak hanya ngomong di level teoritis ya. Pada prakteknya itu sangat tidak mudah ya. Banyak tantangannya, tapi bukan berarti nggak bisa dilakukan ya. Bisa kita lakukan bersama ya. Memberikan umpan balik konstruktif terus-menerus ya. Mengikuti pelatihan profesional. Nah, ini yang terbaik ya. Ya, semoga ini bisa menjadikan yang hadir di sini bisa menjadikan apa namanya stimulasi lah ya untuk nanti MHC bisa mengadakan pelatihan-pelatihan khusus ya untuk guru yang punya nilai-nilai inklusivitas kan gitu. Nah, karena memang nanti ada pelatihan metode instruksionalnya, pelatihan misalkan bagaimana ada banyak saya kira metode instruksional juga kan untuk kelas-kelas yang bervariasi dan inklusif saya kira. Nah, ini bisa didorong mungkin nanti ke depan. Next mungkin ya peran psikolog, psikiater ya penting ini asesmen kebutuhan ya dari kebutuhan itu muncullah kurikulum ya. Makanya penting urun tangan dan turun tangan semua pihak yang terlibat ini kan ya untuk menciptakan pendidikan untuk semua ya. Identifikasi ya ngobrol sama sesama profesional, sama guru ngobrol ya, sama orang tua ngobrol juga diskusi ya sehingga kurikulum yang khusus itu juga ada di pendidikan inklusif ya. Nah, baru masuk ke rencana pendidikan individual ya atau IEP Individual Educational Program. Ya, ini salah satu bentuk kurikulum daripada pendidikan khusus, pendidikan inklusif maksud saya. Jadi kalau misalkan sekolah inklusif tidak ada EIP-nya atau tidak ada program kurikulum individualnya, itu sama aja kita tidak utuh menjalankan inklusi dan akhirnya lebih banyak masalahnya dibandingkan benefit dari pendidikan inklusif itu. Jadi memang harus kita persiapkan dengan matang. Gitu. Lalu yang berikutnya intervensi, ya mengembangkan strategi intervensi, ya terapi itu sebagai vitaminnya anak ya. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus ya tetap harus menjalani intervensi terapi secara rutin ya. Nanti diatur oleh psikolog atau psikiater berapa kali pertemuan kira-kira dalam 1 bulan, dalam 1 minggu ya. Nah, inilah berkolaborasi dengan guru ya perubahan-perubahan apa aja yang dimunculkan oleh anak tersebut. Ya, dukungan psikologis ya konseling bagi siswa, keluarganya, bagi gurunya juga kan gitu. Nah, ini saya kira kalau kita bisa kolaborasi bareng-bareng ya ini akan bisa terwujud ya. Oke, next mungkin. Next selanjutnya. Oke, peran komunitas ya atau pemangku kebijakan pemerintah ini semoga ada yang mendengar organisasi masyarakat, organisasi desa ya. Karena tadi ya kalau kata Breven Brenner ya kita dalam melakukan suatu itikat baik, intervensi kita harus melihat dari mikrosistem ya, makrosistem ya dan semua mesosistem kan gitu kan ya dalam teorinya. Nah, makanya dalam peran komunitas pertama pemangku kebijakan ya menerapkan kebijakan yang mendukung pendidikan inklusif secara nasional. Nah, ini masih saya kira sudah ada nomenklaturnya, sudah ada upayanya, tapi saya kira belum dirasakan sampai ke sekolah-sekolah di daerah saya kira ya. Makanya semoga lebih baik lagi ya dengan peraturan yang ada ini bisa masuk ke akar rumput ya semoga ya. Jadi didukung pendidikan inklusif ini ya. Terus juga bisa juga dari pemerintah menyediakan insentif dan sertifikasi bagi guru yang memiliki keterampilan khusus. Saya kira penting ya, karena harus tenang dulu dapur ya, baru dia mau belajar lebih banyak kan gitu. Kalau kita contoh negara-negara dengan pendidikan yang maju seperti Finlandia, ya insentifnya sekitar 40 juta per bulan. Kalau di Amerika sekitar
80 sampai 90 juta per bulan. Indonesia ya nggak mesti segitu juga, nggak masalah kan gitu. Karena kita juga kan apa namanya satu dengan yang lain mungkin ya, tapi setidaknya ada insentif lah. Jadi guru-guru yang memiliki kemampuan untuk menangani anak ABK itu ada sertifikasi khusus, ada insentif khusus ya, sehingga mendorong guru-guru ini untuk ingin ya memiliki kemampuan tersebut gitu loh. Ingin untuk bisa bisa apa namanya terlibat aktif gitu kan ya. Itu juga mungkin pemerintah bisa mendorong ya insentif tersebut. Organisasi masyarakat ya mengadakan pelatihan, menyediakan sumber daya bagi sekolah dan guru ya. Organisasi desa menyediakan dukungan komunitas lokal bagi sekolah inklusif. Next mungkin. Ya. Next selanjutnya. Ya, hasil temuan ini saya kuatin dengan hasil temuan studi kasus, ya riset-riset, ya, studi di Eropa 2021 oleh Johnson and Green, ya. Ya, ini pendidikan inklusif itu dapat meningkatkan keterampilan sosial dan akademis, ya. Berikut penelitian di Amerika, ya, 80% siswa berkebutuhan khusus puas dengan pengalaman sekolah inklusif. Jadi ini pertama riset ini pendidikan inklusif ini bisa berdampak langsung terhadap perkembangan anak ABK dibandingkan anak ABK yang sekolah di sekolah khusus atau SLB itu ya. Makanya tadi trennya itu udah berubah dari pendidikan khusus ke pendidikan inklusif ya. Jadi berdampak langsung pada anak ABK-nya nih. Next mungkin. Selanjutnya. Oke, di Finlandia pendidikan inklusif meningkatkan performa akademis dan sosial. Ya, di Australia siswa berkebutuhan khusus menunjukkan peningkatan keterampilan komunikasi. Nah, ini part 2-nya. Jadi dia jadi bisa justru bergaul ya dengan anak-anak yang lainnya juga. Next mungkin part 3-nya. Oke, kolaborasi siswa beragam meningkatkan kemampuan problem solving dan inovasi. Jadi apa dampaknya bagi anak dalam tanda kutip pada umumnya yang tidak di assessment sebagai anak-anak berkebutuhan khusus ya. Justru anak yang dalam tanda kutip anak pada umumnya ya itu akan meningkatkan kemampuan problem solving mereka, kemampuan inovasi mereka ya. Dan juga akan ya, hasil meta analisis ini menunjukkan pendidikan inklusif tidak hanya bermanfaat bagi anak berkebutuhan khusus, tapi juga untuk semua siswa gitu loh. Meningkatkan empati siswa yang dalam tanda kutip pada umumnya atau kita menyebut kadang-kadang anak yang mohon maaf ya, yang tidak berkebutuhan khusus lah gitu ya. Ini juga kita harus memahami bahwa benefitnya ketika pendidikan inklusif ini bisa berjalan dengan baik ya, itu bermanfaat bagi semua siswa, termasuk bagi gurunya juga ya. Guru juga akan lebih banyak punya value dalam dirinya kan gitu. Next mungkin selanjutnya. Nah, ini saya dalam slide yang terakhir ini mungkin ya sertifikasi pemerintah di negara maju memberikan sertifikasi tertentu untuk guru yang memiliki keterampilan. Jadi memang kalau pemerintah ini semoga nanti pemerintah ke depan lebih baik lagi untuk pendidikan ini ya. Jadi harus ada upaya khusus nih ya bagi guru-guru yang punya hati, yang punya nilai untuk mau mengajar anak-anak yang berbeda ini, yang serius, tidak hanya pelatihan-pelatihan dalam internet, dalam Zoom, saya kira kan ya, tapi juga harus diawasi ya, yang pelatihan yang serius, yang penting hati guru ini ya benar-benar menerima gitu. Kadang-kadang kan guru sendiri ada sedikit tidak menerimanya ya. Ya next mungkin. Ya. Oke, pendidikan inklusif kesimpulannya pendekatan yang lebih efektif, harmonis dalam mengakomodasi seluruh kebutuhan siswa ya. Keterlibatan seluruh pihak dalam pengadaan atau pelaksanaan kebutuhan khusus ini pendidikan inklusif maksud saya sangat penting ya. Dukungan pemerintah pemangku kebijakan juga sangat penting saya kira ya, karena kita nggak bisa jalan sendirian ya. Peningkatan keterampilan guru, sertifikasi bagi mereka yang memiliki keahlian ya, saya kira juga ini sangat penting sekali ya. Pendidikan inklusif memberikan manfaat tidak hanya bagi siswa ABK atau berkebutuhan khusus, tapi juga bagi seluruh siswa dalam mengembangkan kemampuan sosial, kolaboratif, dan keterampilan akademik. Next, mungkin. Ya, rekomendasi ya.
depan ya, pelatihan berkelanjutan, mendorong pelatihan profesional yang berkesinambungan bagi guru agar mereka terus dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan pendidikan inklusif ya. Kalau pendidikan inklusif hanya namanya nomenklatur, hanya nama aja pendidikan inklusif ya akan kacau juga, banyak masalah juga ya. Makanya pendidikan inklusif ya harus serius ya. Jadi tidak hanya namanya inklusif, bahkan kemarin saya itu diminta oleh salah satu orang tua ya di SMA ya, salah satu SMA favorit di kota Cirebon ya, dia bilang gini, tolong dong bisa nggak bikinin laporan psikologis tes IQ yang mana anak saya ini dikategorikan ABK. Gitu. Dulu saya kadang-kadang diminta untuk naikin hasil psikotes, ini sekarang nurunin hasil psikotes gitu kan. Ya, ini lucu juga kan. Kenapa gitu? Karena memang ada slot, ada apa namanya, ada jatah untuk anak ABK ya kan gitu kan di sekolah UMI. Saya bilang ya nggak bisa seperti itu ya, assessment beneran nggak bisa saya bikinan seperti itu. Ini kan saya kira kacau ya. Udah bagus sebenarnya nomenklatur pemerintah harus ada anak berkebutuhan khusus di setiap sekolah misalkan, udah bagus, apalagi sekolah yang dalam tanda kutip dulu itu mungkin sekolah anak-anak pintar dalam tanda kutip ya, sekarang harus ada jatah anak ABK-nya, tapi menjadi tidak relevan pada prakteknya ketika kita tidak mengawasi, dan akhirnya ya kecurangan itu juga kadang-kadang kalau kita tidak, ini akan makin besar gitu loh. Nah ini semoga apa namanya bisa diawasi terus ya yang seperti ini ya, tidak hanya sekedar nama sekolah inklusif kita menerima banyak siswa, tapi juga benar-benar diawasi gitu loh. Ya benar-benar kita juga terlibat, guru-gurunya juga belajar ya, kepala sekolahnya belajar, semuanya belajar, profesional lainnya pun belajar. Berikutnya kolaborasi aktif ya, meningkatkan kerjasama antar sekolah, orang tua, komunitas ya, ini juga telah kita lakukan sekarang kan ya. Semoga nanti setelah ini banyak yang ingin bekerja sama dengan MHC ya, Dr. Tati ya, Mbak Maya ya, dan semuanya kan ini kan apa bagian daripada kita berkolaborasi gitu loh. Kita saling mengisi satu dengan yang lain. Nah, lalu penelitian lebih lanjut mendorong penelitian berkelanjutan untuk mengukur efektivitas pendidikan inklusi dan menemukan cara-cara baru untuk memperbaikinya. Next, mungkin. Ya, sumber daya tambahan, ya ini nanti bisa dicek lagi, buku artikel, sumber daya online tentang pendidikan inklusif, referensi untuk pelatihan, ya. Kali ini mungkin saya hanya dasarnya aja ya. Hanya ayo kita punya semangat, punya ya, sebagai manusia khalifah di dunia ini, ya sebagai pemimpin, ya kita ayo punya semangat untuk bagaimana mengakomodasi dan mendorong, mempromosikan pendidikan inklusif, ya. Karena kalau memang kita tidak serius ya ya siapa lagi, kalau bukan kita kan siapa lagi. Kadang tapi kalau hanya sekedar nama tanpa didukung sama SDM ya tentu tadi ada masalah-masalah seperti bullying, masalah-masalah apa namanya ribut antar orang tua pasti itu kan ya, ya pasti ada banyak masalah ini kalau pendidikan inklusi tidak serius kan gitu. Tapi kalau serius wah luar biasa, itu barokahnya ya, rahmatnya ya, insya Allah kena kita juga sebagai orang yang ngopenin, yang ngurusin ya semuanya. Itu aja mungkin dari saya ya, semoga cita-cita kita bisa terwujud ya, melalui MHC juga ya, dari guru juga, sekolah juga, karena sekolah itu garda terdepan masalah kesehatan mental. Kalau sekolahnya itu bisa bertindak sebagai preventif, ya promotif, tidak ada lagi masalah kesehatan mental saya kira. Kalau kita kan di klinik kan itu kan pemain cadangan. Kalau misalkan sekolahnya udah beres ya nggak perlu lagi ada permasalahan lebih serius kan gitu kan, pencegahannya itu beres di dalam sekolah kan gitu. Ya tetap pemain utamanya adalah mohon maaf ya guru-guru nih kan gitu. Ya kepala sekolah, guru-guru serius nih kan gitu kan. Kalau gurunya sebagai garda terdepan, gerbang utama, saya kira permasalahan sosial, permasalahan psikologis, permasalahan fisik pun bisa dicegah gitu. Tapi kalau misalkan di sekolahnya masih banyak yang jual makanan ngawur-ngawur ya kan gitu, makanan-makanan yang banyak warnanya gitu kan ya, makanan-makanan yang banyak gulanya, banyak ini yang sekolahnya tidak sadar kan, masalah diabetes, kolesterol ya, jantung usia muda makin banyak.
sekolahnya banyak bullying, masalah kesehatan mental ya kan banyak kan gitu. Nah makanya patut bersyukur ibu-ibu semua yang dalam posisi sebagai guru pendidik ya, uh, karena apa namanya andalah ya sebagai garda terdepan. Kalau kayak dokter, psikolog, psikiater itu sih pemain cadangan. Pemain cadangan itu ya kalau memang sudah banyak yang sehat ya kita nggak perlu turun tangan kan, udah dicegah semua dari sekolah. Itu mungkin dari saya Mbak Maya. Ya, terima kasih. Ya, silahkan dilanjutkan. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Aska Maulana, spesialis psikolog atas pemaparannya. Masya Allah banget ya, Bapak ya. Itu penting banget untuk sekolah inklusi ya, Pak. Karena apa ya, merasakan sendiri sih perubahannya kalau anak berkebutuhan khusus itu masuk di inklusi. Jadi memang rasa sosialnya lebih tinggi lagi, rasa pedulinya lebih ada lagi, dan mereka itu lebih pentingnya ini sih, kalau kata saya, menurut saya dari pemaparan Pak Aska, merasa dianggap gitu, merasa dianggap keberadaan mereka, dan mereka merasa dirangkul gitu, bahwasanya oh aku nggak lain loh dari teman-teman aku sama loh sama teman-teman aku, seperti itu mungkin. Baik Bapak Ibu, sekali lagi silakan kita buka sesi tanya jawab di sini, dan kita punya voucher untuk Bapak Ibu semua yang untuk penanya khususnya barangkali. Oke baik, ada Ibu Nur Maulidah dari Stikes mana ini Ibu Nur Maulidah? Boleh Ibu nanti bisa langsung perkenalan diri dan dari instansi mana. Silakan. Ya, terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya kepada dokter dan kepada Bapak, siapa tadi? Bapak Aska. Nah, di sini kira-kira apa yang terjadi apabila anak berkebutuhan khusus ini dibiarkan saja tidak sekolah dalam jangka waktu misalnya 10 tahun, bahkan bisa seumur hidup dibiarkan tidak sekolah, dan kemudian tidak ada berobat ataupun konsultasi terhadap tenaga profesional. Sedangkan kan anak ABK ini mempunyai mengalami kelainan terhadap neurologis. Mohon tanggapannya untuk Ibu Dokter dan Bapak Aska terhadap bagaimana apa yang terjadi seperti itu. Karena di sini khususnya tempat saya masih ada anak ABK yang dibiarkan saja tidak sekolah. Mungkin pernah dimasukkan ke sekolahan, namun melihat anaknya berbeda terhadap yang lain, akhirnya mungkin orang tuanya mungkin berputus asa untuk tidak melanjutkan sekolahnya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nur Maulida. Mangga untuk Dokter Tati atau Bapak Aska, kira-kira mau siapa dulu yang menjawab ini pertanyaannya? Gimana nih ada anak ABK yang dibiarin gitu aja? Masya Allah ya. Iya, mungkin saya dulu coba menanggapi ya, Mbak Maya. Boleh. Sepertinya kasus yang diutarakan sama Mbak Nur Maulidah ini memang nggak sedikit ya, nggak hanya satu dua anak ya, banyak sekali yang memang tidak mendapat hak untuk distimulasi ya, mendapat pendidikan yang tepat untuk dia bisa berkembang gitu ya. Eh, Tadi seperti saya ceritakan bahwa beberapa ABK itu problemnya adalah memang dari bisa fisik, bisa developmental ya, perkembangan neurologisnya, bisa emosional, sosio-emosional, bisa juga dari apa keterbatasan sensori ya. Nah, masing-masingnya pasti ada perjalanan penyakit sendiri gitu ya. Kalau terutama yang developmental tidak mendapat intervensi yang tepat ya, entah itu terapi perilaku atau okupasi atau apa namanya stimulasi-stimulasi yang dia butuhkan, pastinya akan mengalami makin mundur fungsinya, karena dalam manusia itu fungsi mental itu kan untuk bisa beradaptasi dengan tuntutan lingkungan, ya merawat diri, bisa juga untuk
kita harapkan kalau misal retardasi mental yang ringan dia bisa dilatih untuk bekerja hal-hal yang sederhana gitu ya. Nah, ini tujuan-tujuannya akhirnya tidak akan tercapai kalau anak-anak berkebutuhan khusus ini tidak mendapat stimulasi atau pendidikan yang dia butuhkan. Tuh ya, pasti sangat disayangkan. Padahal anak-anak ini kan tetap punya potensi ya, misalkan anak yang Asperger itu IQ-nya, intelijensinya masih tinggi gitu, cuman di aspek sosial interaksinya yang dia kurang gitu ya. Eh, Perlu banyak pihak yang ikut berkontribusi dalam hal ini gitu ya. Selain orang tua, pastinya dibutuhkan juga kerjasama dari lini lainnya ya, contohnya puskesmas gitu ya, atau kader-kader gitu ya yang sudah pernah mendapatkan bekal itu apa turut aktif gitu ya. Karena mungkin orang tua memang karena pendidikannya kurang gitu, tidak paham bahwa ini tuh masih punya potensi untuk berkembang gitu. Karena namanya anak ada fase atau eh, apa namanya periode dia masih bisa distimulasi. Ya, tidak semua ABK itu mentok gitu istilahnya, gak bisa diapa-apain, tidak. Ya, kita harus bisa bijak menilai. Oh ini tetap perlu minimalnya orang tuanya yang sadar walaupun nggak dimasukin ke sekolah gitu ya, tapi katanya dulu Einstein juga pernah ditolak gitu di sekolahnya, di akhirnya sama orang tuanya sendiri yang membimbing gitu. Tapi yang penting di sini ada kesadaran dari orang tuanya sendiri untuk berbuat sesuatu gitu, melakukan yang dia bisa lakukan gitu ya. Ya syukur-syukur memang pendidikan formalnya juga ditempuh. Mungkin itu tanggapan dari saya. Silakan Pak Aska, barangkali ada masukan lagi. Iya, silakan Pak Aska. Terima kasih Dokter Tati atas tanggapannya. Ya, Iya. saya lanjutkan saja ya tadi ya, Mbak Maya ya. Oke, jangankan anak ABK ya, kita pun kadang-kadang yang dalam tanda kutip kita mungkin setidaknya kita merasa kita baik-baik saja ya secara kognitif dan lain sebagainya ya ketika sekolah ya. Mungkin kita mengulang tentang materi-materi tentang faktor persekutuan besar, kelipatan persekutuan kecil, ya, luas Pitagoras dan lain sebagainya, kita juga udah lupa gitu loh. Ya kita juga udah apa namanya, mungkin rumus-rumus tertentu juga kita udah nggak concern di situ karena mungkin aktivitas kita yang sudah tidak dekat lagi dengan hal-hal yang seperti itu ya. Nah apalagi ini kaitannya dengan anak berkebutuhan khusus ya. Jadi eh, eh, tadi mengulas ya kalau apa yang terjadi ya tentu akan ada cognitive loss gitu kan, ada kehilangan kognitif, tapi terlebih daripada itu tinggal bagaimana materi yang diajarkan di TK-nya, di TK, SD, SMP, SMA-nya juga tidak terlalu kita memporsir dan harus melihat dari masing-masing anak tersebut ya. Kita pun lupa ya kan gitu, apalagi nah maka dari itu ya terlepas daripada itu semua ya kami mendorong ya untuk bagaimana pendidikan inklusif ini ya bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan anak dan sekolah punya tanggung jawab moral, tanggung jawab sosial untuk menerima ya anak-anak berkebutuhan khusus dengan berbagai macam karakteristiknya. Nah maka pendidikan inklusif yang baik ya itu harus ada assessment yang baik, assessment yang valid, bisa mengukur intelektualnya, ya, sehingga kalau misalnya intelektualnya dikategorikan rata-rata bawah atau borderline atau bahkan di bawah, ya defektif, ya maka kita harus sesuaikan juga dengan kurikulumnya. Ya, pentingnya pendidikan dasar menengah itu kan sebenarnya untuk fondasi ilmu pengetahuan yang utama itu kolaborasi sosial ya, bagaimana bisa bergaul, toleransi, bisa mengerjakan proyek bersama kan itu ya, itu kan fondasi kognitifnya, bukan
hal-hal yang mungkin menganalisis dan lain sebagainya itu mungkin bisa dilakukan sama anak-anak yang minimal IQ-nya rata-rata kan gitu. Nah, ya jadi kita membedakan konten pembelajaran juga itu penting gitu loh. Bukan kita membedakan anak, tapi kita bagaimana pembelajaran yang kita sampaikan itu efektif gitu. Kan toh juga kita dalam hidup bermasyarakat juga kan kalau semuanya itu dari misalkan dalam bekerja saja itu kan dari berbagai macam kita itu berkolaborasi dengan berbagai macam karakteristik manusia gitu kan gitu. Jadi bukan berarti yang nggak bisa menganalisis itu anak ABK yang tipenya misalkan mental defektif ya atau ya bukan berarti dia tidak akan bisa berperan dalam masyarakat gitu. Nah makanya kita di sekolah tuh menghadirkan ya apa namanya miniatur daripada lingkungan realitas sosial gitu loh. Bahwa mereka pun ya dalam proyek-proyek tugas-tugas sekolah dengan teman-temannya itu dia juga akan sangat berdampak bagi kemajuan proyek sekolahnya gitu kan. Nah, ini saya kira sangat penting ya. Jadi di pendidikan modern sekarang apalagi mungkin ini ya yang guru-guru yang sertifikasi ya yang pendidikan profesi guru dan lain sebagainya itu kan sering kita mendengar PJBL, Project Based Learning atau PBL, Problem Based Learning. Nah, ini udah mulai berganti dari mulai kita yang tadinya mengajar buka halaman sekian, kerjakan ini kan udah nggak kayak gitu lagi. Bagaimana pembelajaran di sekolah itu menghadirkan proyek, menghadirkan masalah, menyelesaikan bersama-sama dengan berbagai macam karakteristik anak. Nah, ini kan yang diharapkan dari pendidikan inklusif itu ya dengan model PJBL atau PBL atau model-model memicu partisipan kelompok yang lainnya gitu. Nah sehingga ini realitas sosial kita juga dalam bekerja saya nggak bisa bekerja sendiri kadang-kadang kalau kita bekerja dengan karakteristik yang sama itu nggak akan pernah nyatu kan gitu kan ya. Tapi kalau ada perbedaan itu kan bisa wah jalan nih apa namanya project nih jalan nih ini kan gitu. Nah, karena ya itu mengakomodasi ini ya realitas sosial yang ada nggak ada orang tuh yang kerja sendirian kan nggak ada pada kenyataannya kita antar profesi juga bekerja sama dengan background yang berbeda artinya kan gitu artinya dalam konteks pendidikan itu ya harus menghadirkan realitas sosial yang ada. Nah, maka tadi pertanyaannya saya coba lebih advance lagi, ya jelas kalau memang tidak ada apa namanya stimulasi tidak akan berkembang. Tapi stimulasi yang seperti apa yang harus kita hadirkan di sekolah? Stimulasi tentang pendidikan dasar menengah itu, ya bukan tentang konten yang sifatnya materialistik saya kira ya. Ya konten anak mampu apa, tapi anak mampu mengkolaborasikan anak mampu mentoleransikan dan anak mampu bekerja sama itu kan ya dalam sebuah proyek-proyek sekolah. Nah ini yang terkadang masih absen dalam kelas-kelas kita. Nah harapannya ke depan kalau memang banyak model-model pembelajaran yang mengkolaborasikan setiap karakteristik anak dengan proyek-proyek tugasnya itu saya kira lebih efektif dalam menerima anak berkebutuhan khusus ini. Jadi kebutuhan pendidikan ya itu pendidikan dasar itu kebutuhannya adalah anak-anak tuh bisa berkolaborasi. Ya masalah dia mau advance, mau dia bisa analisis lebih dalam ya itu bisa dengan konten-konten kurikulum khususnya untuk mereka gitu loh. Tapi kalau anak ABK yang mohon maaf kalau Asperger kan tadi disampaikan dokter Tati sebenarnya tidak ada masalah IQ sehingga dia juga sebenarnya bisa menganalisis dia juga bisa punya termasuk Einstein juga kan ya cuman memang ada permasalahan bahasa yang dan sosial yang mungkin harus difasilitasi nah itu kan beda-beda tapi memang ada beberapa anak ABK yang mengarah pada kemampuan intelektualnya nah berarti kita juga harus mempersiapkan dia setelah pendidikan menengah itu menuju pendidikan vokasi gitu kan pendidikan yang sifatnya dia itu kursus misalkan kan gitu ahli dalam satu bidang kan gitu itu kan sangat memungkinkan dia untuk expert dalam bidang tersebut gitu loh sehingga tidak berhenti gitu loh setelah SMA apa ya bisa dia misalkan setelah SMK apa ya dia ikutlah kelas-kelas yang menunjang expertise mereka. Nah, ini saya kira kalau ini kita layani khususnya bagi anak-anak yang borderline atau mental defektif ya
Itu saya kira how wonderful life, bagaimana indahnya dunia, semua berperan gitu loh. Ya, hanya misalkan dia sebagai montir kan bisa, bahkan sebagai desainer pun, sebagai penjahit, ya itu kan sangat bisa sekali kita fokuskan di situ. Namun basic daripada knowledge-nya, kolaborasinya, aspek sosialnya, nah inilah yang didapat sebenarnya di sekolah. Maka buat apa kita anak-anak berkebutuhan khusus kita adakan homeschooling? Ya, karena sekolah itu bukan untuk hanya kognitifnya loh, sekolah itu untuk sosialnya loh kan gitu. Jadi kenapa saya ngotot nih harus inklusif ya kan gitu. Karena sekolah itu sebenarnya yang kita dapatkan tuh ya pengalaman experience sosial gitu loh. Itu harus difasilitasi oleh guru ya, dalam hal ini kepala sekolah, dalam hal ini pemerintah pendidikan ya kan gitu. Memfasilitasi aspek sosial setiap anak. Kalau mau ahli, mau expert ya pendidikan lanjutan ya. Begitupun yang nanti yang ke perguruan tinggi. Kalau perguruan tinggi kan minimal IQ-nya kan rata-rata kan gitu kan ya, dia bisa menganalisis, dia bisa mensintesis ya, dan lain sebagainya ya. Nah ini yang peran psikiater atau psikolog dalam asesmen ini saya kira sangat sangat penting untuk berkolaborasi di ranah pendidikan, sehingga tidak ada lagi yang anak tuh ditinggalkan, semua anak punya peran gitu loh. Semua anak punya perannya masing-masing pada akhirnya, dan tidak ada lagi mungkin yang salah jurusan ya. Kalau ini digunakan dengan masif nih, asesmen itu digunakan dengan valid ya. Saya kira dampaknya akan lebih luas ya. Oke, saya kira itu mungkin ya dari saya, Bu Nur Maulidah ya. Jadi memang kalau melihat ada yang seperti itu ya, Bu Nur Maulidah sebagai orang yang mungkin punya pemahaman tentang ini ya harus diingatkan ya agar sekolah, karena sekolah itu tidak hanya tentang kognitif loh. Kognitif itu di dalamnya juga ada konstruksi bagaimana berpikir kolaboratif loh. Nah, ini yang harus ada di ruang-ruang kelas kita. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Tatih Melani, SPKY, dan Pak Aska Maulana, SPCM Psikolog, atas pemaparannya. Bagaimana Mbak Nur Maulida? Sudah jelas dengan pemaparannya, atau mungkin ada yang masih mau ditanyakan lagi? Penasaran nih? Ya, sudah jelas, sudah jelas. Baik, Mbak Nur Maulida dari Kalimantan ya, nanti kalau main-main ke Cirebon boleh mampir ke klinik MHC Mbak, dapat voucher 40% dari kita. Tenang, Iya Kak, insya Allah. Iya, baik. Mbak Maya, boleh juga tuh Aska, konsul online juga nggak apa-apa. oh bisa. iya, kita menyediakan konsul online, boleh. Nanti kita hubungin melalui Edwin mungkin ya Dok ya, untuk Mbak Nur Maulida. Terima kasih Mbak Nur Maulida atas pertanyaannya. Dok, ada yang nanya lewat chat nih Dok nih. Ada yang Boleh sih. bertanya dari Mbak Saadah, yaitu keponakan saya mengalami speech delay Dok. Sekarang sudah kelas 6 SD. Untuk mencapai potensi dengan maksimal, apakah harus diteruskan di pendidikan formal? Sedangkan tidak semua lingkungan sekolah itu menerima ABK, karena di lingkungan tempat tinggalnya pun sering mengalami bullying. Jika ada tempat khusus untuk menggali potensi ABK, di mana ya Dok? Terima kasih. Mau siapa dulu nih? Mau Dokter Tati dulu atau mau Pak Aska dulu? Boleh? Saya dulu mungkin ya. Iya, Pak Aska dulu aja. Boleh. Ini memang kita kan melawan stigma masyarakat yang besar ini kan, yang banyak yang juga belum siap masyarakat itu ya. Makanya tadi saya bilang kalau pendekatan Bronfenbrenner ya itu tidak hanya mikrosistem, tidak hanya keluarga, tapi juga ada meso, ada makro sistem yang harus kita benahi. Dan memang betul ya, sulit kita ya berbagai masalah juga ya, guru, kepala sekolah, mohon maaf saya masih alergi ya, mungkin masih punya stigma tentang anak ABK. Nah, terus bagaimana sekolah formal kalau nggak ini ya, itu memang betul gitu. Mengadakan sekolah inklusi itu bukan serta merta kita ada manfaat, ada benefit, terus anak langsung berubah, enggak seperti itu. Tantangannya pun besar. Kita misalkan sebagai guru atau sebagai kepala sekolah atau sebagai orang yang di lingkungan pendidikan, kenapa sih kita harus mempromosikan dan mengupayakan inklusif sebenarnya? Itu kan sebenarnya amanah Tuhan yang diberikan kepada kita ya, untuk bagaimana ya kita sebagai khalifah itu tadi gitu loh. Ya memang berat gitu loh. Tapi ya kita harus yakin gitu, pasti ada gitu. Nah, tapi gini, sekarang sih sebenarnya
dalam sistem pendidikan kalau ada murid yang tidak diterima itu bisa lapor ke komite pendidikan gitu. Itu udah apalagi sekolah negeri ya. Kalau sekolah negeri mau nggak mau harus menerima gitu kan gitu. Nah, karena beberapa juga saya sering melihat beberapa aktif ya komite pendidikan di Kabupaten Cirebon atau di Kota Cirebon itu aktif ketika memang ada kasus-kasus bullying, kasus-kasus sekolah yang apalagi sekolah negeri yang tidak menerima kan gitu kan ya. Nah, ini bisa diadu sebenarnya. Nah, dan sekolah mana yang tepat? Kalau saya tetap kekeh, tetap ngotot ya berdasarkan hasil riset ya sekolah inklusif ya. Nah, makanya ya, tapi sekolah inklusif yang seperti apa ya? Ini lagi-lagi ya butuh kerjasama dengan profesional terkait ya. Makanya selain sekolah inklusif juga nanti akan ada program khusus seperti program terapi ya untuk bisa melatih kemampuan bicaranya kan. Kalau speech delay itu sampai usia 6 tahun kalau saya tidak salah atau usia 5 tahun ya. Kalau udah 6 tahun masih belum bisa bicara itu bukan speech delay lagi, itu namanya speech impairment ya. Jadi gangguan bahasa gitu. Delay itu ya terlambat itu ketika 2 sampai 4 tahun apa? Coba nanti dilihat lagi ya, saya agak lupa. Yang jelas tidak lebih dari 6 tahun gitu. Kalau udah 6 tahun masih belum bisa bicara, berarti itu dikategorikan impairment atau gangguan bahasa atau gangguan bicara ya. Nah, itu kan ada macam-macam gangguan bicara juga klasifikasinya. Nah, tapi yang jelas apa namanya? Pendidikan formal itu diperlukan untuk kolaborasinya sebenarnya. Nah, nanti untuk dia bisa apa namanya ngikutin ya dengan bicaranya, bahasanya ya. Nah, ini kan perlu penanganan terapi khususnya juga gitu ya dan rutin ya. Banyak yang memang tidak rutin jadinya dampaknya juga tidak maksimal dan sebenarnya mengelola perubahan anak ABK itu ya diperlukan kesabaran, nggak bisa serta-merta sebulan 2 bulan selesai, nggak bisa gitu loh. Ya butuh kesabaran orang tuanya kan gitu untuk melateni ya ke klinik rutin kan gitu kan ya walaupun memang hasilnya itu 6 bulan baru kelihatan atau setahun 2 tahun baru kelihatan tapi ya harus konsisten ya dan rutin ya nganterin anak ke klinik ya. Nah, saya kira itu jadi untuk bagaimana dia bisa apa namanya ngelola kemampuan bahasanya ya kemampuan bicaranya yaitu harus dipercayakan dengan klinik ya. Untuk bagaimana dia bisa terfasilitasi kemampuan sosialnya itu harus dengan sekolah formal. Nah, tidak ada sekolah yang lebih baik daripada sekolah inklusif. Itu kesimpulan saya ya. Jadi kalau memang nggak nerima atau gimana pun ya di mana sekolahnya ya saran saya ya kalau masih ditolak terus ya adukan ke komite pendidikan ya karena sekarang tuh peraturannya tidak boleh sekolah itu mengeluarkan siswa apalagi tidak menerima siswa ya. Dan kalaupun nanti sekolahnya nggak bisa menangani ya kasih saran sekolahnya ayo dong sekolahnya ayo adakan pelatihan guru-guru untuk bagaimana bisa mengelola pendidikan inklusif kan itu. Ini harus aktif orang tuanya gitu loh. Nah, dan pekerjaan itu bukan pekerjaan yang mudah saya kira. Berat apalagi dengan persepsi masing-masing tapi percaya tadi Bu Saadah kalau memang mau dan konsisten ya pasti Allah tuh ngasih jalan kok. Ya, semua yang di dunia ini nggak ada yang mudah kok sulit. Kita kadang-kadang mau tidur aja susah kan gitu. Kadang nggak bisa tidur, kita mau makan aja kadang-kadang mual nggak bisa makan kan gitu. Ya, yang mudah aja kita tuh kadang-kadang sulit gitu. Ya, apalagi hal-hal seperti ini. Tapi kalau niat kita baik, tujuan kita mulia, pasti ada jalan. Ya. Ikuti alurnya, pasti nanti ada aja celahnya, ada aja jalannya. Ya, berusaha sambil ya komunikasi ya. Kalau di MHC juga kan ada klinik untuk tumbuh kembangnya juga ya kan bisa didaftarkan juga mungkin ke MHC untuk mendukung kemampuan bicaranya nanti ke depan. Itu mungkin menurut saya Dokter Tati nanti menambahkan. Iya, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Mau langsung dilanjut Dokter Tati apa mau langsung ke pertanyaan selanjutnya nih? Selanjutnya apa? Boleh saya nambahin sedikit ya? Boleh Dok, boleh. Ya, ini speech delay-nya itu kayaknya perlu
jelas juga sampai sekarang kan kelas 6 katanya ya. Mungkin sebelumnya sudah ada intervensi-intervensi apa gitu. Biasanya orang tua itu nggak membiarkan lah anak misalkan 6 tahun belum bisa bicara terus, oh udah biarin, itu nggak mungkin kayaknya. Nggak ada orang tua yang nggak sayang sama anak gitu kan ya. Nah ini mungkin sudah ada kemajuan gitu ya, dan sekarang udah kelas 6 mungkin ya. Wah, nanti Mbak Saada boleh boleh apa ngechat lagi apa sekarang memang kemampuannya sudah meningkat ataukah belum gitu ya. Eh saya setuju sama Pak Aska ya bahwa bagaimanapun hak mendapatkan pendidikan inklusif itu tetap ada ya buat si anak ini. Eh, eh, Kalau memang ada belum dapat mungkin ya apa sekolah yang mau menerima, dan saya dengar juga memang kalau negeri itu agak sulit. Nah, kalau yang di swasta, saya pernah dengar, saya ada pasien juga yang rutin berobat, dia dengan ASD ya, Autism Spectrum Disorder, dia masih sekolah, sekarang kelas 1 SMP. Di kalau saya boleh sebut ada namanya SMP IT Sabilul. Kebetulan anak saya sekolah di situ dan temennya anak saya itu berobat rutin ke sini. Jadi memang nggak bisa hanya sekolah pendidikan inklusif tapi tanpa diterapi secara apa namanya medisnya gitu. Tetap harus ada kolaborasi supaya saling menunjang gitu ya. Memang berbagai apa harus dikomunikasikan antara orang tua, sekolah, kemudian terapis gitu supaya seiring sejalan dan akhirnya kita menginginkan adanya sebuah kemajuan di anak ini. Gitu. Paling itu ya. Mudah-mudahan Iya. apa namanya dapat solusi itu tempat yang buat dia melanjutkan ke SMP-nya. Oke. Makanya udah mulai sudah menjalani terapi katanya dok, kurang lebih 1 tahun. Sekarang sudah banyak kemajuan, tapi bicaranya memang tidak sejelas anak seumurannya gitu. Kalau sudah berarti kan dia ada bisa interaktif mungkin ya. Memang perlu ada asesmen yang lebih dalam supaya kita bisa mengarahkan juga ya. Kadang kalau by apa cerita seperti ini kita nggak bisa simpulkan benar-benar gitu. Iya, jadi buat Mbak Saadah kalau lagi ada di kota Cirebon mungkin boleh banget ini langsung mampir aja ke klinik MHC Cirebon biar langsung di apa namanya ditangani oleh tenaga profesional langsung ya Mbak, langsung dikonsultasikan oleh psikolog klinisnya, langsung juga dikonsultasikan oleh psikiater, boleh banget Mbak. Nanti Mbak Saadah dapat voucher 40% dari kita. Kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya dok, atau mau gimana dok? Mbak Ya, Saadah gimana? Sudah cukup? lanjut aja dulu. Ya, lanjut bisa satu Lanjut pertanyaan lagi. saja. Oke, baik. Tadi kayaknya Pak Rahmadi nih, Dok. Angkat tangan, tapi ragu-ragu nih, Dok, nih. Boleh Pak Rahmadi, boleh. Kalau mau tanya, boleh Pak Rahmadi, boleh. Siap, siap, siap. Iya. Terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, saya Rahmadi dari Deker Kasih Bunda, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Bu. Masya Allah, jauh sekali ya, Pak ya. Sehat terus, Pak. Jauh ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang mau saya minta jawabannya lah seperti itu. Yang pertama, eh, apa sih yang menyebabkan anak-anak ini eh, bisa masuk kategori ABK seperti itu? Apakah ada faktor keturunan, faktor makanan, seperti itu, Bu? Karena kami di Deker itu ini menerima peserta didik mulai dari 0 tahun sampai dengan 6 tahun. Jadi beberapa anak macam-macam karakternya seperti itu. Terus yang kedua, seandainya kami dapat nih anak yang katakanlah anak khusus, adakah apa perlakuan khusus untuk anak tadi seperti itu. Terus yang ketiga tentang tadi katanya bisa ada komunikasi selanjutnya seperti itu Bu ya. Apakah nanti kami dari daycare ini bisa komunikasi selesai ini? Mudah-mudahan sih juga bisa kami bermitra dengan HEMAC ini
Seperti itu. Ya mungkin itu aja Bu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Selamat. Iya, sama-sama Pak Rahmadi. Boleh banget kalau emang mau bekerja sama dengan MHC ya Pak ya. Jadi ada 3 pertanyaan ini ceritanya Pak nih. Bagaimana cara mengetahui anak berkebutuhan khusus, perilakunya, perlakuan khususnya seperti apa yang harus ditangani, dan mungkin kita bisa membangun mitra ya Pak ya. Boleh dari Dokter Tati dan Pak Aska, mau siapa dulu yang menjawab? Enggak, dokter tadi dulu. Ya, saya bahas yang penyebabnya aja ya, bagi-bagi ya Pak Aska. Boleh. Ya, kita ketahui bersama ya kalau masalah-masalah di kesehatan mental itu kompleks, penyebabnya pasti multifaktorial ya. Kita nggak bisa hanya karena misalkan di dalam kandungan ibunya pernah kena infeksi TORCH apa virus lain gitu ya, atau mungkin juga karena faktor nutrisi, bisa juga karena faktor genetik di keluarga gitu ya, bisa juga dari faktor setelah lahir ada anak ini mengalami mungkin radang otak segala macam ya, kejang-kejang, dan ini kita makanya ketika mengakses seseorang anak itu yang kita gali itu jauh saat ketika misalkan ibunya hamil umur berapa gitu ya, ada nggak kondisi emosional ibu saat mengandung gitu ya, apakah ibunya lagi stres, lagi sering cemas gitu, itu hal yang kita harus dapatkan juga nih ya, bagaimana kondisi ibunya kemudian saat melahirkan seperti apa, saat awal-awal kehidupan dia, apakah ada masalah nutrisi dari ASI ibunya kah, atau ada pola asuh mungkin di neglect oleh orang tua, ditinggalkan, dititipkan seperti itu hal yang detail-detail yang banyak kita perlu dapatkan gitu dari setiap kasus pasien anak gitu ya. Pastinya ada benang merah ya. Hanya kita nggak bisa langsung simpulkan nih, oh ini karena genetik gitu, oh ini pasti karena makanan gitu, karena memang saling keterkaitan seperti itu, Pak. Mungkin Pak Aska jawab yang apa intervensi harus diapakan gitu ya, harus Iya, perlakuannya bagaimana? perlakuan khususnya nih Pak. Seperti Oke. apa gitu? Kayak perlakuan khususnya untuk anak berkebutuhan khusus ya jelas tadi nanti kalau nanti sekolahnya Pak Rahmadi mau bekerja sama dengan HMAC, tentu bagaimana memberikan pengarahan kepada guru-guru ya di tempat tersebut untuk bagaimana membuat IEP atau Individual Educational Program. Nah ini kan penting saya kira. Anak yang seperti ini mungkin nanti kolaborasinya dokter tadi saya bisa sarankan untuk bagaimana MHJ bisa menjadi konsultannya mungkin ya. Walaupun jauh di Kalimantan kan sekarang kan teknologi bisa pakai Zoom dan lain sebagainya ya. Nah itu bisa tuh Pak Rahmadi saya kira. Karena assessment yang tepat akan melahirkan treatment yang tepat dan perubahan yang tepat. Ya, jadi kadang-kadang kita itu tidak di assessment langsung kita lakukan, akhirnya hasilnya pun efikasinya pun tidak maksimal, ya, efikasi programnya gitu. Makanya kalau memang nanti assessmentnya tepat, oh ternyata dia yang harus kita fokuskan tentang aspek ininya dulu loh dalam 1 bulan ini. Oh ternyata dia yang harus kita fokuskan aspek ininya dulu loh gitu. Nah ini assessment yang tepat ini akan mengarah pada program yang tepat dan akan mengarah pada hasil yang lebih memuaskan lagi. Nah itu treatment khususnya. Jadi dari assessment ke kurikulum khusus, program khusus, lalu insya Allah ke hasil yang lebih maksimal lagi. Ya. Lalu juga tadi saya sedikit menyinggung juga, menambahkan yang disampaikan sama Dokter Tati juga betul ya. Ada banyak faktor, tapi sebenarnya kita melihat faktor itu kan untuk bagaimana melakukan treatmentnya gitu. Kalau anak berkebutuhan khusus lebih banyak faktornya mungkin developmental faktor ya, faktor perkembangan ya. Kalau orang dewasa, kalau masalah mental itu banyak juga faktor lingkungan, ekonomi dan lain sebagainya. Walaupun sekarang juga anak-anak juga banyak karena faktor gadget, faktor sosial, ya faktor lingkungan, ya faktor pengasuhan itu juga mungkin banyak. Tapi yang jelas makanya ada istilah autism buatan nih. Jadi kalau autis itu sebenarnya lebih banyak faktor developmental itu kan faktor organik ya, faktor dalam. Tapi ada yang misalkan
anak itu autis ya karena keseringan main HP. Nah, sebenarnya kita mengetahui faktor itu kan untuk bagaimana kita melakukan treatment. Semakin organik, semakin faktor internal, semakin harus serius penanganannya, semakin juga kita harus sabar ya, semakin juga kita pendekatannya multidisiplin ilmu gitu. Nah, semakin eksternal faktor penyebabnya ya, semakin kita bisa mengkondisikan gejala-gejala sosial yang dia alami sebelumnya gitu loh. Nah, semakin organik semakin susah. Makanya kalau dalam DSM itu atau diagnosis statistikal manual atau buku pedomannya bagi psikolog atau psikiater itu gangguan perkembangan itu masuk pada kategori gangguan yang paling sulit dilakukan karena onsetnya atau mulainya itu paling awal dengan dikarenakan organik, yang dikarenakan faktor internal, faktor dalam kan gitu. Nah, sehingga penanganannya pun lifespan jadinya seumur hidup gitu loh. Nah, maka harus serius, bisa sembuh atau tidak ya, beberapa riset ya menunjukkan tidak bisa seperti semula, tapi bisa kita bagaimana dia bisa adaptasi, mengurangi gejala-gejalanya, kayak misalkan autism, berkata merobotnya itu akan selalu ada gitu, tapi dia bisa beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Karena neurodevelopmental disorder itu ya onsetnya itu paling awal, paling dini gitu loh. Yang kalau kayak gangguan schizofren atau gangguan-gangguan dewasa itu kan onsetnya karena banyak kan faktor eksternal gitu. Walaupun ada internalnya juga, onsetnya pun remaja biasanya kan gitu. Nah, sehingga kalau misalkan kita masuk ke ranah klinis atau ranah medis, semakin cepat kita tahu ya, semakin cepat penanganan, semakin mungkin prognosisnya atau upayakan untuk anak itu bisa adaptasi deh, minimal bisa ngikutin tuntutan sosial yang lebih baik lagi, itu semakin make sense, semakin bisa gitu. Nah, makanya kalau Pak Rahmadi ini dalam konteks pendidikan daycare atau pendidikan anak usia dini, ya itu saya kira insya Allah ya kalau konsisten ya istiqomah, itu pahalanya luar biasa banyak sekali gitu. Jadi yang tadinya banyak anak itu yang baru diketahui waktu SD misalkan itu, tapi ini di tangan lembaganya Pak Rahmadi ini kan dari dini udah langsung dideteksi dan langsung kita upayakan ya dan lain sebagainya. Ini saya kira akan lebih bermanfaat juga bagi anak. Kuncinya sih bukan kita mengetahui faktornya, yang lebih penting daripada itu adalah kita ketahui onsetnya lebih dini ya, onsetnya kapan, kita langsung deteksi dini ya, dan kita langsung programnya sejak dini. Itu dari sebuah keberhasilan program gitu. Jadi itu Pak Rahmadi dari saya. Baik, terima kasih kepada Pak Aska Maulana serta Dr. Fatih Melani atas penjelasannya. Bagaimana Pak Rahmadi penjelasannya? Sangat-sangat luar biasa. Iya, Masya Allah, mudah-mudahan tertarik untuk kerjasama nih dengan MHC nih. Bisa banget kita ngelakuin parenting online mungkin Pak, melalui Zoom gitu ya. Atau kita melakukan pelatihan dengan guru-gurunya juga boleh banget. Siap. Iya, siap. Terima kasih Pak Rahmadi atas pertanyaannya. Oke. Gimana nih Dok? Pak Aska, Bu Dokter, mau satu lagi pertanyaan apa mau sudah cukup? Ya, kalau satu nggak apa-apa. Satu, ini ada terakhir sih Dok. Nggak apa-apa? Nggak apa deh. Oke. Ada pertanyaan dari Bapak Yasin di sini menanyakan tentang anak saya dari umur 4 tahun bisa lihat makhluk kasat mata. Sampai sekarang umurnya hampir 7 tahun. Sekarang SD kelas 1 di sekolah formal full day. Indigo itu apa bisa dikatakan anak berkebutuhan khusus? Tapi kalau dibiarin apa ada dampak ke depannya enggak? Pertanyaan terakhir dari Bapak Yasin ini. Boleh? Mau Dokter Tati, mau Pak Aska dulu siapa? Boleh? Saya coba dulu ya. Saya dari sisi psikiater. Memang banyak juga kasus yang pernah saya temui ya seperti itu ya, indigo ya bisa melihat makhluk tak kasat mata gitu ya. Kalau secara istilahnya di DSM-nya itu kan nggak ada ya bahwa klasifikasi anak yang bisa melihat makhluk tak kasat mata. Tapi kemungkinan dari keistimewaan dia ini akan bisa berdampak ke emosinya dia gitu ya.
Karena kalau yang anak yang tidak siap bisa jadi dia mengalami gangguan kecemasan, dia bisa juga jadi murung kayak karena dia merasa berbeda gitu. Nah, setelah dia ada masalah komplikasi menjadi gangguan cemas atau depresi, nah itu bisa disebut juga kita sebagai anak berkebutuhan khusus gitu ya. Berkebutuhan khususnya karena ya mentalnya gitu yang sedang merasa tidak nyaman, tidak baik-baik saja, bisa berdampak ke akademiknya gitu ya. Itu sih kalau dari saya secara singkat ya. Silahkan Pak Aska. Ya, betul sekali ya dokter. Tapi ya memang kita kadang-kadang budaya kita kan sama anak-anak indigo ini seolah-olah apa namanya kita ngikutin juga apa yang disampaikan sama anak. Tapi ingat bahwa anak itu berdasarkan riset anak itu memiliki false memory juga sebenarnya. Jadi bukan berarti yang dia lihat misalkan ada makhluk tak kasat mata itu betul-betul tidak betul-betul dia lihat makhluk tak kasat mata, bisa jadi memang itu dampak emosinya, dampak kecemasannya sehingga melahirkan false memory itu tadi ya. Nah, apa kalau dari sudut pandang psikologis atau psikiatrik ya tadi kan memang sudah tidak bisa kita ikuti juga gitu loh apa yang anak sampaikan, ataupun kita juga jangan panik juga, jangan ikut-ikut panik ketika anak menceritakan hal-hal yang goib atau mistis ya. Makanya ya harus segera ditangani apa yang kita anak itu atau kita itu rasakan itu kan ibaratnya bom waktu ya dari apa yang anak itu atau kita itu alami gitu loh. Tinggal nunggu apa namanya waktunya saja. Seperti misalkan di budaya kita sering mendengar atau melihat orang yang kesurupan ya. Kesurupan dalam tanda kutip orang melihatnya kesurupan makhluk halus ya, roh dan lain sebagainya. Kalau dari sudut pandang psikologis atau psikiatrik ya itu ada salah satu apa psikopatologi yang dinamakan gangguan konversi ya, atau gangguan ketidaksadaran yang sampai kejang-kejang sampai mungkin juga dia menirukan hal lain atau makhluk lain kan gitu. Nah, itu kan bisa dilihat secara ilmiah sebenarnya ya. Nah, terkadang kalau kita antisipasinya itu tidak berdasarkan ilmiah ya, khawatirnya nanti malah tidak kita hasilnya tidak maksimal. Maka lebih baik ya kita kalau ada masalah-masalah seperti ini coba cek secara objektif dulu, secara ilmiah dulu. Ada nggak sih penjelasannya dari hal medis atau hal ilmiah, hal dari sisi psikologis? Oh, kalau misalkan ada, ya mending kita lakukan hal-hal yang treatment yang menunjang itu gitu. Bukan kita larut dalam misalkan di apa, misalkan dipakai ritual apa gitu loh, harus nyembelih ayam atau nyembelih kambing gitu. Kadang-kadang jadi tidak make sense gitu. Ini yang terjadi di masyarakat kan memang seperti itu. Padahal ada temuan ilmiahnya kok ya. Setiap kejadian yang dialami itu pasti ada ya dampak ilmiah. Contohnya yang diceritakan anak-anak indigo di Indonesia itu kadang-kadang berbeda sama dalam tanda kutip ya anak-anak indigo yang di luar negeri, misalkan makhluknya beda. Kalau di Indonesia misalkan kita makhluk halusnya kita identik sama pocong gitu sama kuntilanak. Kalau di luar negeri kan nggak ada makhluk-makhluk yang seperti itu ya. Nah itu juga bisa jadi false memory ya, asupan karena budaya, karena faktor ini itu menjadikan anak itu jadi bercerita tentang hal-hal tersebut. Padahal ada dampak kecemasan atau emosinya anak. Nah ini yang harus dieksplorasi lagi sama psikiater atau psikolog ya, sehingga ditemukan nih treatment yang tepat, yang terbaik gitu. Dan juga bukan berarti kita mengabaikan hal-hal goib juga gitu, karena salah satu kalau dalam agama kan salah satu keimanan itu kan percaya sama hal goib. Tapi hal goib itu biar sampai bagaimanapun kita terbatas, manusia itu nggak punya kekuatan menuju ke situ gitu. Nah makanya yang bisa kita lakukan adalah melakukan hal-hal yang kelihatan saja gitu loh, mengupayakan hal-hal yang kelihatan saja gitu loh. Tapi saya punya keyakinan ketika kita itu tenang, ya anak itu tenang, insya Allah kita akan dijauhkan dari hal-hal yang sifatnya disorder atau gangguan kok. Kalau kita, makanya yang dipanggil Allah dalam Quran surat Al-Fajr itu kan ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang tuh.
Artinya kalau kita itu jiwanya tenang, ya tidak ada kecemasan, tidak ada kepanikan, dan kita tetap ya merujuk pada Allah, ya pasti kita dimudahkan kok. Hidup kita akan jauh lebih baik ya. Nah, hal-hal seperti ini juga harapan saya Pak Yasin bisa konsultasi ke psikolog atau psikiater yang mungkin di dekat rumah Pak Yasin. Kalau memang dekatnya di Cirebon ya ke FMAC gitu. Nah, itu bisa bisa kita upayakan nanti dari situ. Intinya lakukan pendekatan ilmiah terlebih dahulu sebelum kita pendekatan yang sifatnya supranatural atau itu, karena kalau supranatural itu hanya diyakini oleh sebagian orang saja, orang lain tidak melihat, tidak ngerti ya, dan juga efek sampingnya juga kita nggak tahu gimana ya. Belum lagi juga dekat dengan kesyirikan juga kan gitu kan ya. Kalau hal-hal yang jelas ya, ya ini bisa kita upayakan. Yang penting sih kadang-kadang konsistensi deh, istiqomah. Kadang-kadang kita udah setahun, 2 tahun juga tidak melakukan lagi, jadi buyar lagi. Saya punya pasien ya menderita gangguan kepribadian ya, itu jadi kalau misalkan seminggu aja tidak konsultasi itu ya kambuh pasien. Ya, jadi memang ya kalau bicara pendekatan psikiatrik atau psikologi atau psikoterapi ya memang harus konsisten ya. Jangan kita tidak konsisten dengan itu. Yang penting konsisten ya, anggap itu adalah sebagai vitamin ya. Ya insya Allah mudahkan. Insya Allah nanti perubahannya pun akan lebih maksimal lagi. Intinya konsistensi. Iya, betul sekali. Baik, Pak Aska dan Dokter Tati, terima kasih atas jawabannya. Masya Allah sekali ya untuk para pemateri kita pada siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang masih stay di sini di webinar kesehatan mental dengan kita bersama MHC Cirebon. Mudah-mudahan bagaimana Bapak Yasin sudah terjawab ya Pak ya? Sudah jawab, terima kasih, Alhamdulillah. Di sini untuk penanya, para penanya ada Ibu Nur Maulida, Ibu Saada, Pak Rahmadi, dan Bapak Yasin. Selamat mendapatkan voucher dari MHC diskon 40%. Bagi yang ada di Cirebon dan sekitarnya boleh langsung datang ke klinik MHC Cirebon. Bagi yang jauh bisa langsung via chat ya Pak ya, bisa by WA, boleh ntar konsultasinya by WA atau chat ya Pak ya. Mungkin cukup untuk pertanyaannya Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi bagi Bapak Ibu yang hadir sampai dengan akhir. Boleh terakhir Bapak Ibu saya minta dibuka kameranya semua, kita sesi foto bersama. Boleh dibuka kameranya Bapak Ibu semua, kita sesi foto bersama dulu sebelum saya tutup seminar pada siang hari ini. Boleh? Saya minta dibuka dulu kameranya sebentar Bapak Ibu ya untuk ambil gambar. Iya. Boleh yang belum di-mute, Ibu? Ibu siapa nih yang belum di-mute nih? Boleh minta tolong di-mute audionya. Oke, baik. Hitungan ketiga Bapak Ibu ya. 1. Untuk slide pertama dulu. 1, 2, 3. Tahan. Oke, sebentar. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3, boleh tahan. Baik, yang terakhir, boleh? Ibu, oke boleh yang terakhir ya. 1, 2, 3. Tahan. Oke, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada para pemateri kita yang hebat-hebat. Masya Allah, tabarakallah sekali. Terima kasih kepada Dr. Tatih Melani SPKJ, terima kasih kepada Bapak Aska Maulana SPC MPC Psikolog yang telah mengisi materinya, sangat menarik. Kesimpulan untuk pada siang hari ini saya simpulkan bahwasanya anak berkebutuhan khusus itu bukan anak yang berbeda,
bukan untuk kita jauhi atau apalagi kita bully ya Bapak Ibu, tapi kita rangkul, mari kita rangkul sama-sama, mari kita menjadi orang yang terbuka pikirannya, terbuka juga pandangannya, bukan lagi memandang mereka sebelah mata. Sudah banyak sekali anak yang berkebutuhan khusus itu memiliki potensi-potensi yang besar. Bahkan di beberapa kota besar pun sudah mempekerjakan anak berkebutuhan khusus. Seperti itu ya. Jadi anak berkebutuhan khusus pun memiliki masa depan yang cerah, anak berkebutuhan khusus pun memiliki potensi-potensi yang dapat digali seperti itu. Untuk para penanya yang tadi sudah bertanya, saya ucapkan terima kasih. Nanti untuk vouchernya bisa langsung ke klinik MHC. Ada diskon 40% bagi yang jauh di sana, boleh sekali nanti by WA atau via chat, boleh langsung hubungin admin MHC Cirebonnya saja. Di klinik MHC juga kita memiliki beberapa jenis layanan